Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi sebelum kita mulai, aku bakal perkenalin diriku dulu, biar kalian juga tahu aku, karena ini kan pertemuan pertama kita ya di Bahasa Indonesia. So, kenalin, nama aku Muhammad Raffi Pratama. Kalian bisa panggil aku Kak Raffi atau Raffi juga boleh. Aku dari Universitas Brawijaya, program studi Teknik Lingkungan, angkatan 2021. Jadi, kalau kalian mau panggil aku Raffi juga gak apa-apa, karena umur kita kan gak jauh beda nih. Jadi santai aja sama aku, anggap aja teman kalian sendiri karena aku di sini tuh sebagai teman kalian buat belajar bareng, bukan sebagai guru. Jadi kalau misalkan aku ada salah atau aku ada kurang tepatnya dalam mengajar, kalian boleh kok tegur aku. Jadi santai aja ya sama aku. Jangan tegang-tegang karena kita belajar bareng-bareng di sini. So, berhubung masih banyak yang baru join, boleh dong uh, ketik di chat box, kalian ini dari mana aja sih asalnya? Biar aku tahu nih, kalian ini dari mana aja. Dari Jogja, dari Madura, banyak ya. Dari Bogor, Banyuwangi, Jakarta. Dari Arab nih masih ada juga nih dari Arab. Sampit, Bandung, Banyumas. Ini banyak ya. Waduh, mantap-mantap nih. Pada semangat semua nih mau belajar di Terjago nih. Busan. Oke, sip. Ih, Gresik ada nih. Ada dari Busan. Waduh, jauh banget nih dari Korea. Kalau Kak Raffi sendiri dari mana nih, Kak? Aduh, aku dari Mojokerto nih. Ada yang dari Mojokerto juga kan nih? Aku juga dari Mojokerto. Ada. Iya kah? Iya, sumpah. Demi apa sih? Oke, ntar kita PC ya, Dim. Oke, siap. Oke, sip. Oke, sebelum aku mulai ke real class-nya, ke share PPT-nya, aku mau ngajak kalian berdoa dulu supaya kelas kita hari ini bermanfaat ya. Oke, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Berdoa dipersilahkan. Oke, tiada kata cukup untuk berdoa ya teman-teman. So, mainboard aku izin share screen ya. Ya, share screen aja. Oke, udah kelihatan belum? Udah kelihatan kan teman-teman? Iya, aku belum, Kak. Belum, Kak. Udah. Oh, udah. Bentar. Sudah, Kak. Bentar ya. Oke, sip. Udah kelihatan ya? Udah. Oke, siap. Bentar. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar sempurna. Kok nggak ada suaranya? Bentar, nih share screen-nya error nih. Kagak ada suaranya, Kak. Oh ya, Kak, udah denger Kak suaraku? Udah kedengeran? Udah. Udah. Oke, sip. Oke, menurut kalian bahasa Indonesia tuh susah apa gampang sih? Gampang, Kak. Gampang, Kak. Ada yang ngecoh gitu. Udah agak susah. Materinya gampang, prakteknya Banyak yang ngecoh, Kak. Oh, gitu. Banyak yang ngeceh ya. Oke, jadi di sini kita bakal belajar bareng tentang ejaan yang disemurakan. Jadi, kenapa sih aku pilih materi ini buat materi kelas hari ini? Karena di ejaan yang disempurnakan nih bakal banyak banget keluar di ujian UTBK maupun ujian-ujian sekolah kayak UAS atau mungkin ujian sekolah kayak gitu kan. Apalagi di ejaan yang disempurnakan nih banyak banget keluar di subtes PBM kemarin waktu UTBK 2021. Jadi menurutku ini wajib banget sih buat disimak dan dipahami. So kita lanjut aja ya. Sebelum kita mulai, aku ada quotes dari salah satu sastrawan. Bentar, kok nggak bisa ya? Bentar teman-teman. Bentar ya, bentar. Oke.
Oke, udah bisa. Nah, nih ada salah satu quotes nih, bunyinya tuh seberapa indah mimpi jika ia tetap mimpi. Jadi aku berharap teman-teman di sini tuh punya mimpi yang besar, punya mimpi yang tinggi, tapi jangan cuma ada di mimpi nih. Kalian juga harus berusaha buat ngegapai mimpi itu. Dan menurutku usaha teman-teman buat ikut kelas hari ini tuh udah termasuk usaha buat meraih mimpi itu loh. Dan aku salut banget sih sama kalian di antara ribuan teman kalian yang mungkin sekarang lagi santai-santai, lagi main game, tapi kalian nyempetin waktu buat ikut kelas hari ini. Dan aku sangat mengapresiasi itu sih. Oke, kita lanjut next slide ya. Oke, jadi ini yang bakal kita pelajarin hari ini. Ada yang pertama tuh penggunaan huruf kapital, yang kedua penggunaan kata baku, yang ketiga ada tanda baca, dan yang keempat ada singkatan dan akronim. Jadi sebenarnya ejaan yang disempurnakan nih ada banyak banget teman-teman babnya atau subbabnya, tapi yang aku pilih 4 ini karena emang yang paling sering keluar dan digunakan tuh 4 materi ini. So langsung aja ya kita ke materi yang pertama yang yaitu huruf kapital. Kalian boleh screenshot materinya atau nanti bakal aku share di grup Telegram kok. Oke, yang pertama huruf kapital. Oke, kaidah penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam beberapa hal nih, diantaranya yang pertama awal kalimat. Udah pasti dong kalau kalian mengawali sebuah kalimat, pasti diawali dengan huruf kapital kan. Itu udah harga mutlak kan, nggak boleh diubah. Jadi yang kedua, nama orang, kecuali yang menjadi nama jenis atau satuan. Kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya ampere itu nama orang, nama ilmuwan fisika yang menemukan arus listrik. Tapi kenapa dia ditulis dengan huruf kecil? Karena nama ini diabadikan menjadi sebuah satuan, teman-teman. Jadi saat sebuah nama orang digunakan sebagai nama jenis atau satuan, dia bakal berubah menjadi huruf kecil. Contoh lain lagi nih, kalian tahu nggak sih kalau sebenarnya ikan mujair itu ditemukannya sama bapak yang bernama Bapak Mujair? Apa kalian baru tahu nih kalau ada fakta kayak gitu? Nah, saat baru tahu ya. Oke, siap. Di waktu nama Bapak Mujair ini diabadikan dalam jenis ikan, maka mujairnya M-nya nih jadi kecil, bukan sebagai nama orang. Begitu ya, teman-teman. Oke, yang ketiga, kita nih akan julukan nih. Jadi julukan tuh kayak nama sebutan atau nama yang dikenal orang-orang sebagai identitas seseorang. Contohnya Jenderal Kancil atau apalagi ya, misalkan Dewa Pedang kayak gitu kan. Jadi julukan tuh yang sebutan atau panggilan kepada seseorang yang disematkan dengan konteks khusus. Jadi cuman dia aja yang punya nih, kayak gitu. Nah, yang keempat ada nama agama atau Tuhan. Contohnya nih Islam, Hindu, dan penunjuk kebesaran kepada Tuhan nih teman-teman. Hanya kepadamu. Nah, mu-nya ini kan menunjuk kepada Tuhan nih teman-teman. Jadi dia itu wajib dikapitalkan karena dia menunjukkan kebesaran Tuhan. Seperti itu ya teman-teman. So, selanjutnya yang perlu dikapitalkan lagi adalah jabatan dan gelar akademik. Contohnya profesor di sini, Profesor Raihan dan Gubernur Jawa Timur. So, nama-nama gelar itu ya, ada yang tanya? Enggak ya, aku lanjut. Jadi profesor dan gubernur di sini wajib dikapitalkan ya teman-teman. Jadi yang selanjutnya penunjuk kekerabatan. Contohnya ini, dia kan memanggil nih. Oke, Nadia boleh on mic-nya ada apa nih kok raise hand? Kak, maaf kode itu kan tadi kakak bilang PPT-nya mau di-share ke dalam Telegram. Kalau boleh tahu grup Telegramnya apa ya kak? Aku belum join soalnya. Oh, nanti yang belum join grup Telegram nanti boleh chat ke ini ya, ke DM-nya Terjago, nanti pasti dikasih kok link Telegramnya. Oke, thank you ya kak. Oke, sama-sama. Jadi aku ulangi lagi ya. Penunjuk kekerabatan, contohnya nih, Bu, Bapak pulang jam berapa nih? Nah, ini Bu ini dan Bapak ini penunjuk bahwa dia ini yang tanya siapa sih? Berarti kan kekerabatan kan, kerabat dekatnya si Ibu dan si Bapak ini yang dalam sebuah percakapan. Nah, ada pengecualian nih teman-teman. Ada pengecualian bila bukan sapaan kekerabatan atau pembicaraan. Contohnya, kepada Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Ini bukan kekerabatan ya teman-teman, karena ini menunjuk kepada hadirin atau orang-orang yang berada pada sebuah ruangan tertentu. Jadi dia ini bukan nggak ada ikatan saudara ataupun kekerabatan dengan Bapak dan Ibu yang ada di sini. Bisa dipahami?
Kak mau izin bertanya, Ya boleh. kalau penulisan Anda sama saudara tuh harus kapital atau enggak? Ya itu harus kapital, nanti aku bakal jelaskan, ada materi. Nanti aku bakal jelaskan masalah itu, oke? Oke, makasih. Oke, selanjutnya ada gelar kehormatan nih. Contohnya Imam Hambali. Jadi sebenarnya imam ini bukan nama beliau ya. Sebenarnya nama beliau itu Hambali ini. Tapi karena kebesaran dan dia ini seorang khalifah, maka dia dipanggil sebagai seorang imam, dan imam di sini I-nya ini dikapitalkan karena dia merupakan sebuah gelar kehormatan. Yang selanjutnya ada sapaan kehormatan atau profesi. Contohnya, selamat pagi dokter, selamat pagi Bu Guru, selamat pagi Pak Guru, seperti itu ya. Jadi dia ini sapaan kehormatan atau profesi seseorang, seperti itu ya. Selanjutnya ada nama suku atau bangsa, contohnya suku Dani atau bangsa Indonesia. Nah, yang kadang salah nih dari teman-teman tuh, bahwa sukunya nih dikapitalkan juga nih teman-teman. Ini perlu di garis bawahi ya, bahwa penulisan bangsa dan suku di sini yang perlu dikapitalkan hanyalah namanya saja. Jadi untuk suku, bangsa, atau nama-nama lainnya yang berada mengawali sebuah nama itu tidak perlu dikapitalkan ya teman-teman. Oke, lanjut ke nih hari, bulan, ataupun tahun. Contohnya, nah ini oke, Zaskia, aku sip, mantap, dihapus. Hari, bulan, atau tahun. Contohnya bulan Agustus, tahun Masehi, dan hari Sabtu. Nah, di sini bulannya nggak perlu dikapitalkan juga ya teman-teman. Bulan, tahun, hari itu nggak perlu dikapitalkan. Pokoknya diingat aja, kalau dia bukan nama diri, dia nggak perlu dikapitalkan teman-teman. Jadi Sabtu, Indonesia, Agustus, dan ini kan sebuah nama diri nih. Jadi dia perlu dikapitalkan. Tapi saat yang lain kayak bangsa, tahun, hari ini kan bukan nama diri. Jadi dia nggak perlu dikapitalkan ya. Lanjut ke selanjutnya, menyebut peristiwa yang spesifik. Ini aku bold karena ini ada sesuatu yang perlu digarisbawahi di sini. Yang bukan umum, contohnya proklamasi kemerdekaan dan Perang Dunia II. Kenapa dia ditulis sebagai sebuah huruf kapital? Karena dia ini menunjukkan sebuah event atau kegiatan atau kejadian yang emang benar-benar berlangsung, teman-teman. Dan di sini ada pengecualian, kalau saat menyebut peristiwa yang tidak spesifik, maka tidak perlu menggunakan huruf kapital. Contohnya, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa dia ini tidak dikapitalkan di sini? Karena dia ini tidak sedang berlangsung atau bukan berlangsung saat ini, teman-teman. Jadi ini bukan benar-benar terjadi ya. Ini sebuah menjelaskan bahwa Bapak Soekarno dan Hatta sedang memproklamasikan kemerdekaan. Contoh lainnya kalau belum jelas ini. Permainan ular tangga itu memicu perang dunia. Nah, perang dunia di sini tuh apa sih maknanya? Konflik kan, bukan yang perang dunia yang aku sebut di sini nih, perang dunia 2 ini. Karena perang dunia 2 di sini itu berarti bahwa perang dunia kedua yang emang benar-benar terjadi nih, benar-benar perang nih. Nah, sedangkan yang permainan ular tangga ini itu hanya sebuah kata kiasan yang bermakna bahwa akan terjadi pertengkaran, bukan yang perang dunia yang benar-benar kayak dulu tuh. Makanya dia nih di sini ditulis sebagai huruf kecil, bukan huruf kapital. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Untuk selanjutnya, ini nama geografis yang spesifik. Contohnya, Jalan Sumatera, Pulau Jawa, Danau Toba, dan lainnya. Nih, kalau dia spesifik, kalau dia menyebutkan nama dirinya juga, jalan, pulau, danau, ini juga ikut dikapitalkan ya teman-teman. Apalagi nih, jalan, pulau, danau, sungai, kayak gitu-gitu. Pokoknya kalau dia diikuti dengan nama dirinya, khusus untuk nama geografis, itu wajib banget dia tulis dengan huruf kapital juga ya teman-teman. Nah, ini ada pengecualian nih. Kecuali geografis yang tidak spesifik. Contohnya, mandi di sungai dan menyeberangi teluk. Nah, kita nggak tahu kan, sungai ini sungai mana nih? Teluknya teluk mana nih? Karena dia cuma disebutin bahwa di sungai dan menyeberangi teluk. Jadi dia tidak perlu dikapitalkan ya, karena dia tidak diikuti dengan nama tempat atau penjelasnya, seperti itu. Untuk selanjutnya, nama jenis dan geografis biologi tidak ditulis kapital. Contohnya, jeruk Bali dan kunci Inggris. Nah, di sini nih, simpelnya tuh, kenapa sih dia tuh kok nggak ditulis dengan huruf kapital, padahal kan di sini ada kata negaranya, kata daerahnya, begitu kan? Karena jeruk Bali dan kunci Inggris itu nama jenis, teman-teman.
Jadi kunci Inggris ini bukan berarti kunci yang asalnya dari Inggris ya. Jadi bukan kata kekhasan atau nama diri. Jadi dia ini nama jenis. Jenisnya kunci Inggris. Atau kalian kalau mau simpelnya juga, apa sih bedanya nama jenis dengan nama diri tuh? Kalian kalau mau cari tahu dia nama jenis atau nama diri, cukup kalian cari aja namanya di KBBI. Apa yang muncul di KBBI, kalau dia katanya muncul, berarti dia termasuk ke dalam kata jenis. Itu sih simpelnya teman-teman. Kalau kalian sulit banget ngebedain mana yang kata diri dan mana yang nama diri dan mana yang nama jenis. Oke. Selanjutnya, dan dokumen atau badan resmi. Contohnya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Republik Indonesia. Aku rasa kalau ini udah jelas ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Kalau kalian butuh buat nge-capture slide ini, boleh di-capture dulu. Sudah kok, Kak. Oke, sip. Udah ya, aku. Oke, siap. Oke, nah ini yang ditanyain tadi kan. Kata Anda atau kata saudara, ini aku lupa tulis isinya, saudara juga. Ini juga menunjukkan sebuah kekerabatan atau kata sapaan nih teman-teman. Ini juga ditulis dengan huruf kapital ya. Contohnya, di mana Anda tinggal, berapa anak Anda, seperti itu kan. Jadi dia wajib ditulis dengan huruf kapital. Terus kemudian ada lagi nih, judul karya kecuali preposisi. Contoh, bumi dan langit, sang fajar dari timur. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang kan, preposisi ini apa sih, Kak? Nah, preposisi itu bisa kalian sebut dengan kata ini ya, dari, dan, di, dari, yang, seperti itu. Jadi kata yang bukan kata preposisi itu apa ya, kalau disebut tuh kayak imbuhan begitu, bukan imbuhan sih, tapi termasuk ke dalam kata yang biasanya mengawali sebuah keterangan. Jadi dari, dan, di, ke, seperti itu. Jadi nggak perlu kalian tulis dengan huruf kapital ya. Oke, lanjut ke gelar akademik singkat. Contohnya nih, ST. Ada yang tahu nggak sih ST itu apa singkatannya? Sarjana teknik. Sarjana teknik. Siap, siap. Ada yang mau masuk teknik nggak nih? Ada. Oke, siap nih cowok-cowok nih mau masuk teknik. Oke, siap. Tos dulu nih. Oke, ada lanjutnya SKET nih. Aduh, siapa nih yang mau jadi dokter nih? Ini gelarnya nih nanti. Ada. Oke, sip. Semoga ya, semoga tercapai ya. Tim Oke, ini dia ada prof juga. Kadang profesor tuh nggak ditulis dengan panjang kan, profesor begitu. Apalagi kalau misalkan kalian nemu nama-nama profesor di kampus-kampus, biasanya tuh cuma disingkat dengan kata depannya doang nih, prof. Terus habis itu ada lagi doktor, seperti ini ya. Oke, aku lanjut. Di kapital nih ada pertanyaan nggak teman-teman? Mau tanya, berarti kata Anda itu ikut di dalam penunjuk kekerabatan yang tadi itu ya? Iya benar, karena kita nih kalau berbicara dengan orang terus kita panggil Anda, kita kan termasuk menyapa orang tersebut kan. Kita kayak mendekatkan diri kita ke orang tersebut, kita menghormati dia tuh. Karena kita panggil dia Anda. Berarti kita kan otomatis kita mengajak dia komunikasi dan melakukan sapaan atau kekerabatan, seperti itu. Oh gitu. Oke, terima kasih. Ada yang tanya nih di kolom chat nih. Ya Rio, nanti aku bakal share kok di grup tele. Jadi santai aja, pasti bakal aku share. Oke, ada lagi teman-teman? Aku pengen tanya dikit dong, Kak. Oke, boleh, silahkan. Ini kan kata Anda ini dikapitalin. Gimana dengan kata kamu atau kau atau aku gitu? Itu kan termasuk kata sapaan juga ya? Ya, bener banget. Jadi kata-kata yang menunjukkan sebuah sapaan kayak itu dia, kau, kamu, kata-kata yang menyapa seseorang, kata-kata yang sedang memanggil seseorang istilahnya, pasti bakal dikapitalin. Terutama dalam sebuah percakapan langsung kayak gini nih. Itu bakal dikapitalin. Oke, sip. Terima kasih ya tambahannya. Ada lagi teman-teman? Oke, Kak. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Aku mau bertanya. Iya, boleh. Bedanya preposisi sama konjungsi itu apa ya? Nah, preposisi itu bisa disebut juga dengan kata depan nih, teman-teman. Contohnya kalau kalian pernah lihat nih, preposisi itu kalau kalian mungkin di SMP atau SMA Bahasa Indonesia, guru kalian pasti pasti nggak asing dengan kata ini. Di, ke, dari. Ya nggak? Betul nggak? Kalian kalau dijelasin tentang preposisi pasti nggak jauh-jauh dari di, ke, dari. Nah, preposisi itu juga bisa sebagai sebuah konjungsi atau penunjuk keterangan. Tapi umumnya preposisi itu
biasanya disebut dengan kata depan. Seperti itu teman-teman. Pokoknya kalau kalian menemukan preposisi atau menemukan sebuah konjungsi nih, dan ini sebuah konjungsi juga kan, kalian ini nggak usah dikapitalin teman-teman, terutama dalam judul-judul sebuah karya. Ini kalau Bumi dan Langit ini biasanya sebuah novel ya teman-teman. Jadi dannya ini nggak perlu dikapitalin seperti itu. Ada lagi teman-teman? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Oke. Jadi selanjutnya, nih kita masuk ke kata baku nih. Ini bakal agak banyak dan bakal banyak banget keluar di UTBK, terutama tentang kata-kata ini, kata serapan nih teman-teman. Nanti bakal aku jelasin juga di belakang. Oke, kita lanjut nih. Penulisan kata baku yang pertama nih. Jadi kata bedain baku dua ini ya. definisinya apa ya, Kak? Kata baku, kata yang ejaannya sesuai dengan KBBI. Jadi kalau kata itu ada di KBBI atau kata itu tertulis di KBBI, maka dia akan dianggap sebagai kata baku. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, penulisan kata baku yang benar nih teman-teman. Yang pertama, di, ke, yang menyatakan tempat ditulis terpisah. Contohnya, di sawah, di desa, di kantor, keluar, ke dalam, dan sebagainya. Nah, biasanya yang sering salah banget nih, di sini nih. Di sini tuh menunjukkan tempat apa? Bukan sih teman-teman? Menunjukkan Iya, ini menunjukkan terpisah. tempat. Tempat Iya ya? bener, harusnya dipisah ya kan, kebanyakan orang tuh di sini tuh langsung digabung gitu kan, di sini nggak pakai spasi di antara Suka di sama. kebalik soalnya biasanya, Kak, kadang. Iya bener tuh. Pengecoh. Nah jadi jangan sampai ini ya keliru lagi ya buat penulisannya. Yang kedua ada di, ke, yang menyatakan Kak, sebentar. perbuatan. Tadi di sini itu dipisah atau digabung? Dipisah karena dia menunjukkan sebuah tempat nih. Kayak misalkan di mana nih pensilnya, di sini gitu kan, karena dia menunjukkan letak pensil itu, seperti itu ya. Oke, makasih ya Kak. Kak, saya mau nanya, Iya boleh. kalau di mana itu dipisah apa digabung ya? Kalau di mana itu tergantung dalam konteksnya ya teman-teman. Kalau misalkan dia di awal kalimat, biasanya karena di awal kalimat nih, biasanya dia bakal digabung nih. Tapi sebenarnya pada umumnya orang tuh salah nih, penulisan di mana tuh seharusnya dipisah karena kembali ke konteks yang di tengah di nomor 1 ini, dia tuh menunjukkan sebuah tempat gitu. Mengenai di mana nih, kalau Ya. misalkan di mananya menunjukkan seperti kalimat ini, slide yang dijelaskan Kak Raffi adalah menjelaskan mengenai kata baku yang dimana kata baku adalah suatu kata yang sesuai dengan KBBI misalkan gitu. Berarti di mananya digabung atau dipisah? Oke, jadi sebenarnya di mananya agak tricky ya teman-teman, karena kita nih harus pakai feeling nih penggunaannya, karena nggak ada 2 penggunaan di mana dia dipisah dan digabung. Contohnya kalau yang disebutin Rio tadi itu bakal digabung karena apa ya? Karena aku juga berhubung akan bukan dari jurusan sastra nih, jadi aku juga masih butuh riset lebih dalam nih kalau soal tentang di mana, karena dia ini emang benar-benar tricky. Tapi kalau emang kalian bukan yang emang jelas menunjukkan sebuah tempat, kalian langsung aja nih gunain yang pertama. Jadi buat pertanyaan Rio nanti bakal aku terus follow up ya. Jadi aku bakal nanti aku bakal jawab juga di Telegram kalau aku udah nemu jawabannya nih. Oke, thank you ya jawabannya, pertanyaannya tadi. Oke Kak, thank you juga. Oke, sip. Oke, yang kedua kita lanjut ya teman-teman. Di, ke, yang menyatakan perbuatan ini bakal ditulis digabung nih. Contohnya, dicintai, ditulis, dihapus, kekenyangan, begitu ya teman-teman. Jadi, sesuatu yang menunjukkan sebuah perbuatan apabila diawali dengan di dan ke, itu wajib banget digabung nih. Oke, lanjut ketiga. Nih, non, an, pra, pasca, multi, intra, inter, ekstra, antar, eka, dwi, trisapta ini nama-nama ini ya, nama-nama angka nih sebenarnya. Tapi aku nggak sebutin semua karena emang terlalu banyak kalau disebutin semua. Terus ada dasa, ada semi, ada anti dan sebagainya karena terlalu banyak. Dia ini harus digabung dengan kata yang mengikutinya. Contohnya semifinal, antar kota, antar provinsi, anorganik, intrapersonal, pasca sarjana, dan multinasional. Jadi ini nih berhubung ini banyak banget, jadi aku nggak bisa kasih
trik singkat atau jembatan keledainya. Jadi kalian emang harus bener-bener hafal dan ini ya, teliti kalau ngerjain soal, kalau ada kata-kata seperti ini nih wajib digabung nih. Oke, lanjut yang keempat. Kata pada poin ketiga dipisah menggunakan tanda hubung apabila menunjukkan ketidaksejajaran. Contohnya nih, Tuhan ini kan sebuah menunjukkan sebuah kebesaran kan. Jadi dia nih harus dipisah dengan tanda hubung nih teman-teman. Non Asia, Asia ini kan nama diri, nama sebuah benua. Maka dia harus ditulis dengan huruf kapital dong di sininya. Nah, karena dia tidak sejajar dengan kata non, maka dia harus ditulis dengan kata hubung. Seperti itu ya teman-teman. Nanti buat kata hubung nanti bakal aku jelasin lebih lanjut. Ada babnya kok nanti kata tentang tanda baca. Berlaku sama untuk pemisah angka dan huruf. Contohnya 20-an. Nanti ini juga bakal aku lanjutin di tanda hubung nanti. Nah, ini nih kata serapan nih yang paling banyak yang banyak keluar di subtes PBM di UTBK nih. Jadi kata serapan tuh ada 4. Yang pertama ini adopsi. Jadi sebenarnya kata serapan itu apa sih, Kak? Jadi kata serapan itu kata-kata dari bahasa asing yang diserap menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Jadi kaidahnya itu ada 4 nih, teman-teman. Yang pertama ada kata serapan adopsi atau diserap secara total. Contohnya nih, kata-kata dari bahasa Inggris nih, formal, robot, studio, ini langsung aja nih digunakan dalam bahasa Indonesia. Jadi dia tidak perlu mengalami perubahan apapun. Jadi dia benar-benar digunakan secara total. Contoh lagi nih, ada bahasa dari Sanskerta nih, angkasa, asmara ini juga dari Sanskerta loh teman-teman, kalau kalian belum tahu. Jadi dia ini diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa adanya perubahan apapun. Gitu ya. Kemudian ada halal, halal ini dari bahasa Arab ya, jadi dia juga diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa mengalami perubahan apapun. Kemudian ada digital dan media ini juga dari bahasa Inggris. Oke, selanjutnya kata serapan adaptasi, yaitu kata yang disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia. Jadi dia ini diserap, namun huruf-hurufnya nih atau ejaannya ini disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Jadi pasti bakal ada perubahan. Contohnya ini aku tipe ya, karena laptopku ini auto typing nih dan aku kurang teliti di sini. Di sini sebenarnya harusnya tuh sistem pakai i ya teman-teman, yang benar pakai ini di sini. Jadi dia tuh awalnya dari bahasa Inggris teman-teman. Tapi dia diserap ke dalam bahasa Indonesia dan diubah bahwa y-nya di sini di dalam ejaan bahasa Indonesia kan dibacanya sebagai i kan. Nah, dia nih diubah nih harusnya. Ini aku tipe ya teman-teman di sini. Jadi di sini harusnya ada i. Jadi yang benar itu SISTEM. Jadi y yang di sini ini melebur jadi i karena dalam bahasa Indonesia cara baca sistem ini menggunakan huruf i. Jadi makanya dia nih diserap dan diubah menjadi i. Jadi sistem yang pakai i bukan pakai y. Selanjutnya ada intelektual nih, contohnya sama kayak tadi ya, yang C sama L-nya ini diubah jadi kayak gini, jadi L-nya cuma 1, C-nya jadi K karena bacanya dalam bahasa Inggris kan juga intelektual. Kemudian ada vokalis, ada budget. Nah, nih jangan salah di sini ya teman-teman, karena ini tulisannya ini nih kayak gini nih yang karena kemarin tuh terkecoh nih di UTBK. Ada nih soal kayak gini. Nah, ada budget sama ada audience. Pikirku lah kenapa audiens ini ada S-nya, kan harusnya dia nggak pakai S dong karena di bahasa Indonesia nggak perlu S dan ES kayak bahasa Inggris. Ternyata malah yang harusnya seperti ini teman-teman, karena di dalam bahasa Inggris dia kan dibaca sebagai audience, jadi tetap nih audience. Terus ada budget nih kayak ini kayaknya ini deh pengkhususan buat kan harusnya kan dibacanya kan budget nih pakai A, tapi diserap dalam bahasa Indonesia dengan serapan seperti ini. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga ada kata serapan terjemahan. Jadi terjemahan juga dibagi jadi 2. Terjemahan langsung dan terjemahan konsep. Contohnya airport. Airport kan air kan udara nih. Port kan bandar. Jadi ini diterjemahkan menjadi bandar udara. Kemudian ada lagi nih try out. Jadi try itu mencoba atau coba, dan out itu untuk uji atau keluar, yang berarti di sini tuh try out tuh kalau diterjemahkan menjadi uji coba. Contoh lagi ada ini database. Jadi data kalau dalam bahasa Indonesia kan tetap jadi data nih teman-teman. Dan base kalau di bahasa Indonesia kan jadi basis. Maka dia dalam bahasa Indonesia diserap menjadi kata terjemahan langsung jadi basis data. Seperti itu ya teman-teman. Kalau ada lagi nih terjemahan secara konsep nih. Jadi terjemahan secara konsep ini bukan diterjemahkan satu-satu kayak terjemahan langsung ini, tapi dia tuh diterjemahkannya dengan cara maksud atau arti kata yang
bentar. Jadi greenhouse ini kan contohnya kan kalau diterjemahkan kan, bentar ya teman-teman yang tanya di chatbox, bentar pasti nanti aku bakal jawab kok. Yang greenhouse ini kan sebenarnya kalau diterjemahkan kan jadi rumah hijau kan. Tapi kan greenhouse yang dimaksud di sini bahwa ini tuh sebuah rumah kaca. Jadi kalau kalian ada greenhouse, bukan rumah hijau ya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Terus ada nih vendor. Vendor di sini kalau diterjemahkan secara konsep itu penjual ya teman-teman. Jadi bedanya antara langsung dan konsep, kalau langsung tuh ciri-cirinya dia tuh diterjemahkan per kata. Kalau konsep dia diterjemahkan dan diserap secara maksud atau tujuan dan definisi dari sebuah kata tersebut. Oke. Jadi yang keempat ada kata kreasi. Nah, kreasi ini sebenarnya hampir sama kayak terjemahan, cuman bedanya di sini di kreasi adalah kata-kata yang diserap dari bahasa Inggris langsung ada terjemahan secara langsung di bahasa Indonesia. Contohnya contact person di sini kan harusnya kan ini ya teman-teman, seseorang yang dapat dikontak kalau secara konsep. Kalau secara langsung diterjemahkan secara langsung kan kontak dan seseorang. Tetapi dalam bahasa Indonesia ada nih istilah-istilah khususnya nih, contohnya narah hubung. Jadi contact person di sini kalau dalam bahasa Indonesia diserap menjadi kata narah hubung. Kemudian ada lagi nih babysitter. Harusnya kan kalau kita terjemahkan secara langsung kan menjadi penjaga bayi nih. Tetapi kalau dalam diserap secara kreasi nih, langsung aja nih karena ada istilah dalam bahasa Indonesianya sebagai pramusiwi. Jadi emang sih ini dua ini agak tricky, tapi aku yakin kalian pasti bisa bedain dari kata mana yang termasuk ke terjemahan langsung, konsep, dan termasuk ke dalam kreasi. Contohnya seperti itu. Oke, aku bakal jawab yang di chatbox ya bentar. Karir termasuk ke dalam adopsi atau adaptasi ya Kak. Jadi karir itu termasuk ke dalam adaptasi ya teman-teman, karena penulisan awalnya kan dalam bahasa Inggris karir itu career kan. Tapi dalam bahasa Indonesia karena dia ini diserap dalam lidah-lidah Indonesia nih. Jadi dia tuh diserap menjadi karir doang nih, KARIR, yang awalnya dari bahasa Inggris jadi career. Siapa nih yang tanya? Dari Alisa. Oke, Alisa semoga membantu ya jawabannya. Jadi karir termasuk ke dalam adaptasi. Oke, teman-teman ada yang tanyain lagi? Kalau teman-teman ada yang tanyain? Kalau gitu aku lanjut ke slide selanjutnya ya teman-teman. Oke. Maaf sebentar Kak, itu yang podcast. Bentar ya. Bentar. Kalau podcast itu sebenarnya kan dia tuh dalam bahasa Inggris kan, tapi dia tuh diterjemahkan secara konsep menurutku karena kalau kita terjemahkan secara langsung dia tuh bakal kayak aneh gitu kan kedengarannya. Nah, menurutku konsep tuh termasuk ke dalam terjemahan konsep, atau kalau bahasa Indonesianya itu kita tuh bilangnya kan kayak rekaman digital gitu kan. Nah, kalau kalian mau cari ini adopsi atau adaptasi sih, coba kalian cari di KBBI ini. Kalau dia muncul podcastnya di KBBI, berarti dia diserap secara adopsi atau adaptasi, menyesuaikan dengan perubahan hurufnya. Kalau ada yang berubah, dia termasuk ke dalam adaptasi. Kalau tidak berubah, berarti dia termasuk ke dalam adopsi. Atau kalau dia nggak ada di KBBI, berarti dia ini masih belum diserap secara ke dalam bahasa Indonesia nih teman-teman. Dia ini masih dalam bahasa Inggris yang kerap digunakan sama teman-teman nih. Contoh lainnya nih vibes kan. Kalian pasti pernah menggunakan kata vibes kan. Nah, vibes ini masih dalam bahasa Inggris, tetapi orang-orang ini pasti udah tahu kan makna dari vibes itu apa. Dan dia ini belum diserap secara bahasa Indonesia. Jadi kalau kalian cari di KBBI, dia ini nggak bakal muncul nih vibes itu apa. Jadi sama halnya dengan podcast. Kalau emang kalian di KBBI ini ada podcast, berarti dia ini bakal diserap secara bahasa Indonesia. Nanti untuk podcast ini masuk ke dalam kategori yang mana, kalian baca dulu nih. Oke, ini yang coret boleh sip mantap. Kalau nggak ada nanti berarti kalau ada, maaf aku ulangi, kalau ada nanti kalian tinggal lihat nih. Ini kira-kira masuk ke yang mana sih? Cara bedanya yang mana? Kalau adopsi dia ini full langsung ditulis dalam ejaan bahasa Indonesia. Kalau adaptasi nih ada yang berubah dari ejaannya. Kalau yang terjemahannya kayak ada langsung dan ada konsep, yang langsung tuh dari diterjemahin satu persatu.
Kalau yang konsep berarti dia diterjemahin secara maksud, dan kalau yang kreasi ini ada istilah-istilah khusus dalam bahasa Indonesianya, seperti itu. Kalau untuk podcast, jujur aku belum pernah lihat di KBBI sih, karena menurutku podcast itu ini masih dalam bahasa Inggris, tapi emang kerap digunakan sama orang-orang nih. Contoh lainnya tuh kayak Vibes gitu kan. Vibes juga bukan ejaan bahasa Indonesia kan, tapi orang-orang tuh pada apa? Pada gunain Vibes nih dengan kata bahasa Indonesia yang lain dalam sebuah kalimat bahasa Indonesia. Sejujurnya itu salah teman-teman, karena dia ini belum diserap secara resmi, tapi udah kalian gunain secara langsung, begitu ya. Oke, bentar ada yang tanya lagi. Maaf Kak, bisa jelasin yang huruf 20-an? Oke. Buat Rian nanti itu akan ada di bagian ini ya, di bagian tanda baca, di bagian tanda hubung akan aku jelasin lagi masalah 20-an ini. Jadi pasti aku jelasin kok, tapi di slide selanjutnya karena ini cuma sekilas aja buat pemahaman kalian. Oke, lanjut ya, aku lanjut ke slide selanjutnya. Tentu. Karena penonton yang pertama atau yang kedua? Kok nggak bisa ya? Bentar, teman-teman. Bentar. Bentar, teman-teman. Bentar, share screen lagi. Udah kelihatan belum sih? Udah. Oke, Udah, Kak. ini contoh-contohnya lagi nih, kalau kalian mau kata baku yang sering muncul nih, contohnya kayak gini. Nih, apalagi nih, abjad nih, jangan sampai salah tulis kayak gini ya. Terus apalagi yang sering salah nih. Nah, ini aktivitas nih, teman-teman nih. Aktivitas nih, jangan sampai salah juga ya, karena harusnya ini pakai V di sini. Kemudian apalagi nih, apotek nih juga jangan sampai salah nih. Analisis juga bukan analisa. Cenderamata ya, bukan cenderamata, dan lain-lainnya di sini. Kalian boleh capture. Atau kalau emang kalian mungkin bisa capture, nanti bakal aku share di PowerPoint di grup Telegram. Oke, boleh aku next? Sebentar. Oke, aku next ya. Boleh. Boleh, Kak. Bentar, kok nggak bisa di next? Bentar, teman-teman, bentar. Iya, Kak. Ini ada yang tanya, Kak, sorry, Otep, saya baru pertama kali join Zoom ini, ada grup telenya kah? Oke, ini udah dijawab sama Dima ya, jadi kalau mau link grup tele, kalian bisa langsung minta ke DM-nya Terjago. Ini kenapa macet ya? Bentar ya teman-teman, bentar. Duh, ini macet nih. Maaf ya teman-teman, bentar. Oke, kita masuk ke tanda baca ya teman-teman. Nah, tanda baca ini ada beberapa, ada banyak banget yang tanda baca yang perlu kalian pahami. Yang pertama tanda titik. Ini udah jelas ya, tanda titik itu digunakan untuk mengakhiri kalimat yang bukan seruan atau pertanyaan. Jadi setiap kalimat pernyataan yang bukan seruan atau sebuah pertanyaan itu bakal diakhiri atau selalu diakhiri dengan tanda titik sebagai penanda bahwa kalimat tersebut itu udah selesai. Jadi nggak ada lagi anak kalimat atau kalimat lainnya kalau dia udah diakhiri dengan tanda titik. Seperti itu ya. Kemudian contoh kedua digunakan untuk mengakhiri singkatan yang udah umum nih. Contohnya saudara, dokter, yang terhormat juga diakhiri dengan titik. Jadi singkatan yang udah umum ini biasanya tuh yang kalian temui dalam kehidupan sehari-hari nih, contohnya yang udah aku jelasin di huruf kapital tadi ada beberapa singkatan yang diakhiri dengan huruf titik kan, contohnya profesor cukup dengan prof dan titik seperti itu. Kemudian ada sarjana tadi S titik, T titik itu untuk sarjana teknik seperti itu ya teman-teman. Untuk selanjutnya ini ada tanda koma nih. Tanda koma digunakan untuk memisahkan unsur-unsur dalam pemerincian atau pembilang. Kemudian ada lagi untuk contohnya memisahkan unsur-unsur dalam pemerincian atau pembilang ini misalkan kayak gini teman-teman. Aku membeli pensil, koma, buku, koma, dan penghapus. Jadi dia ini untuk memerinci sebuah
kalimat nih. Jadi aku membeli pensil, koma, buku dan penghapus seperti itu ya teman-teman. Itu yang dimaksud dengan pemerincian. Untuk yang kedua, ada memisahkan anak kalimat dan induk kalimat apabila anak kalimat mengawali induk kalimat. Contohnya, ketika adik makan, koma, ibu memasak sayur. Nah, untuk anak kalimat dan induk kalimat nanti akan dijelaskan pada subtes selanjutnya. Di sini aku bakal jelasin secara singkat aja. Kak, izin kencing. Iya boleh, jangan ditahan ya. Jadi di sini apa sih anak kalimat dan induk kalimat itu? Contohnya nih, ketika adik makan, ibu memasak sayur. Mana sih Kak anak kalimat sama induk kalimatnya? Jadi ciri-ciri yang paling kelihatan dari sebuah anak kalimat tuh kalau dia diawali dengan konjungsi nih teman-teman. Contohnya nih ketika, atau kalau ada kata lain tuh kayak saat, habis itu di pagi hari seperti itu. Jadi dia tidak diawali dengan subjek, itu termasuk ke dalam anak kalimat. Untuk anak kalimat dan induk kalimat nanti akan dijelaskan di kalimat efektif pada pertemuan selanjutnya teman-teman. Kemudian ada selanjutnya ada memisahkan petikan, maaf ke zoom, aduh bentar nih. Nah, untuk memisahkan petikan langsung dengan bagian lain dalam kalimat. Contohnya kayak gini nih. Ibu berkata, koma, habis itu buka petik, bla bla bla, titik, kurung petik. Jadi di antara petik dan di antara kalimat ibu berkata ini wajib dikasih tanda koma ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tanda selanjutnya, ada tanda seru nih teman-teman. Mengakhiri, tanda seru ini fungsinya untuk mengakhiri kalimat seruan atau perintah yang bersifat tegas, ketidakpercayaan, kesungguhan, atau emosi yang kuat nih. Contohnya nih, kayak kita disuruh nih, cepat pergi. Habis itu apa ya? Buka pintunya, kayak pokoknya dia ini yang menunjukkan sebuah perintah atau sesuatu yang menunjukkan sebuah emosi yang kuat nih teman-teman. Jadi kalau kita nyuruh orang kan nggak mungkin nih, kita nyuruh orang kayak gini, tutup dong pintunya, kayak gitu kan nggak mungkin kan. Jadi pasti kita kan gunain suara yang agak tinggi kan kalau nyuruh orang tuh, biar orang tuh apa nih? Bentar. Jadi kita tuh kalau nyuruh orang tuh pasti kita nih persuasif kan. Jadi suara kita nih juga ikut meninggi buat mempengaruhi orang tersebut mengikuti kata-kata yang udah kita suruh. Contohnya kayak gitu. Jadi pasti bakal diakhiri dengan kata seru. Tanda seru, maaf. Oke, selanjutnya ada tanda tanya nih teman-teman. Tanda tanya digunakan dipakai pada akhir kalimat tanya. Ini pasti udah tahu dong semuanya ya, di mana rumahmu, seperti itu. Di yang selanjutnya yang kedua, tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya nih, di Indonesia terdapat 740 buka kurung tanya tutup kurung bahasa daerah. Nah, apa sih makna tanda ini nih? Ini tuh bermakna bahwa dia ini ragu untuk menyatakan sebuah pernyataan ini. Jadi ini sebenarnya ragu-ragu nih, ini benar nggak sih ada 740 bahasa? Jadi buat kalian nih kalau misalkan di sosmed ada orang yang pakai kayak gini nih, biasanya kalau ada sebuah isu nih biasanya dipakai orang-orang buat menyatakan pendapatnya nih, biasanya pakai tanda kayak gini. Ini berarti mereka tuh masih ragu-ragu sama pernyataan yang mereka buat ya teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian mau mengatakan sesuatu tapi kalian ragu, kalian pakai nih tanda kayak gini nih. Ini bener nggak sih? Ini salah nggak sih? Ini bener nggak sih? Ini valid nggak sih kayak gitu ya? Jadi dipakai tanda kayak gini. Oke, aku next slide. Maaf, potong. Apa? Sorry, potong. Ini aku ada satu pertanyaan Ya, mengenai boleh. tanda seru dan tanda titik ini. Kadang kalau kita tulis terima kasih itu kan agak bingung ya sebenarnya mau pakai tanda seru atau tanda titik. Itu gimana kalau kata terima kasih? Ini bergantung pada konteksnya lagi ya teman-teman. Jadi misalkan kalian ini berucapkan terima kasihnya ini dengan penuh semangat. Biasanya kalau pembedaannya itu di surat biasanya. Kalau emang kalian pakai surat resmi, nggak mungkin dong kalian bilang terima kasih itu kayak terima kasih kayak gitu kan. Jadi kalian kan nggak mengungkapkan emosi kalian kan, cukup datar aja kayak terima kasih seperti itu kan. Jadi itu bakal diawali dengan diakhiri dengan tanda titik. Kalau ini menunjukkan sebuah emosi, jadi kalau kalian misal ke teman kalian nih terima kasih gitu kan, kayak ada ekspresi atau ada emosi tertentu, kalian pakai yang tanda seru seperti ini. Jadi semuanya itu bergantung pada konteks teman-teman. Jadi kalian pakainya pada saat apa dan dengan ekspresi yang kayak gimana nih, kayak gitu. Bisa lagi kalau misalkan terima kasihnya nih pakai tanda tanya nih. Contohnya dia tuh bertanya-tanya nih, terima kasih. Seperti itu kan pasti
dia beda lagi dong. Dia pasti bakal pakai tanda tanya karena dia bertanya-tanya nih, kenapa kamu berterima kasih kayak gitu kan. Jadi semuanya tuh bergantung pada konteks teman-teman. Oke, menjawab Rio. Izin Oke, Kak. bertanya. Oke, Kak, siap. izin, maaf. Ya. Saya bertanya di kolom chat. Oh ya, bentar ya. Oke, maaf, potong lagi. Aku ada satu pertanyaan lagi nih. Yang tanda tanya itu kan ada yang ragu-ragu tuh, Kak. Itu perlu tanda kurung. Sebelum tanda kurung itu perlu spasi atau enggak? Sebelum tanda kurungnya ya, ini kan, ini bukan sih yang kamu maksud, yang Iya, di benar. bawah ini. Iya. Ini perlu ditanda spasi ya, karena dia ini tanda bacanya nih, maksudnya lain dari yang lainnya, karena ini dipakai untuk menyatakan sebuah keraguan. Jadi spasi sebelum 740 spasi, tandanya spasi lagi bahasa daerah. Jadi dia ini seperti dianggap sebagai sebuah kata baru yang menunjukkan sebuah keraguan. Makanya di sebelum dan sesudah tanda ini itu di spasi ya teman-teman. Terus ada yang tanya lagi nih. Siapa nih? Bentar. Setahu siapa tadi yang tanya ya? Oke. Kak, tadi kan contoh bentar dari Fitri dulu deh. Kak izin bertanya, kalau misalkan kata terakhir di suatu kalimat tuh angka, nah itu pakai titik gaya Kak di belakang angka itu. Jadi semua kalimat pernyataan mau dia diakhiri dengan kata ataupun angka tetap wajib diakhiri dengan tanda titik ya teman-teman. Karena tanda titik itu menunjukkan bahwa kalimat kalian tuh udah tuntas, udah selesai. Jadi nggak bakal ada pengikutnya lagi. Kecuali kalau kalian akhiri dengan tanda koma teman-teman, berarti masih ada dong terusannya kalimat itu. Karena di sini tanda titik itu berarti bahwa ya kalimat yang kalian bikin tuh emang udah sampai situ doang gitu, udah nggak ada kata-kata lainnya, jadi kalimatnya cuma sampai situ doang, seperti itu. Terus untuk ada lagi nih, Kak tadi kan contoh kalimatnya saya membeli pensil, koma, buku, koma, dan pulpen. Nah, kata setelah buku kan ada kata dan, itu pakai koma atau enggak ya? Atau habis buku langsung pakai dan aja, gak usah pakai koma. Oke, jadi aku jelasin secara singkat. Nanti ini bakal dijelasin juga di masalah konjungsi di pertemuan selanjutnya. Jadi nanti kita bakal bahas ada beberapa pertemuan dan beberapa bab nih teman-teman. Jadi singkatnya, kalau kalian menggunakan kata dan, itu sebenarnya ada dua aturan. Kalau emang kalian menggunakan dannya itu hanya menghubungkan dua kata, misalkan pensil dan penghapus, kalian nggak perlu tambahin kata tanda koma ya teman-teman. Tapi kalau dia ada tiga macam kata, misalkan pensil, koma, penghapus, koma, dan buku, itu wajib banget ditambahin koma sebelum kata dan di setiap katanya setelah kata koma itu wajib di spasi ya teman-teman. Jadi ini contohnya kayak gini, setiap koma tuh wajib ada spasinya. Jadi nggak boleh langsung dipasang di debat-debat kayak gitu. Jadi aku ulangi lagi, kalau dan tadi ada dua macam aturan, dia nih ada yang hanya menghubungkan dua macam kata dan ada yang menghubungkan banyak kata. Untuk yang banyak kata itu diawali dengan tanda koma. Kalau hanya menghubungkan dengan dua kata, dia langsung aja nggak pakai tanda koma. Jadi pensil dan menghapus kayak gitu contohnya. Kak, kalau penggunaan koma sama titik koma apa bedanya ya? Sama contohnya. Oke, titik koma nanti bakal aku jelasin juga kok di slide selanjutnya. Kak, izin bertanya, kira-kira penulisan yang benar di kota X terdapat sekitar 456 penduduk atau di kota X terdapat 456 penduduk? Oke, jadi yang benar tuh yang ini ya, siapa ini? Yang Holala ini, yang benar, oke namanya ini banget nih, Holala. Yang benar tuh yang pertama ya, jadi sebelum angka nih diberi tanda seperti ini dulu, karena yang kamu ragukan tuh bukan penduduknya, tapi angkanya, yang nominalnya nih yang kamu raguin nih, 740-nya yang kamu raguin, atau ini, kamu kan nulisnya 456 nih, jadinya yang kamu raguin kan jumlahnya 456 ini bener apa enggak sih? Makanya setelah setelah angka 456 ini, kamu kasih tanda kurung dengan tanda tanya seperti ini. Jadi yang mana yang kamu raguin itu yang kamu kasih tanda ini setelahnya, gitu ya. Jadi mana dulu yang kamu raguin. Terus selalu ini deh teman-teman. Nah, sip, mantap. Untuk selanjutnya nih, penggunaan tanda baca yang selanjutnya ada titik koma yang ditanyain sama teman-teman yang tadi. Nih, titik koma ada 3 macam ya. Digunakan untuk memisahkan bagian-bagian yang setara dalam sebuah kalimat. Contohnya, Ibu membeli donat, kue,
dan pisang, titik koma, baju, celana, dan kaos, titik koma, buku, pensil, dan penghapus. Terus apa bedanya sih Kak sama koma tadi? Kenapa nggak koma semua? Karena di sini menunjukkan bagian-bagian yang setara nih teman-teman. Contohnya nih, donat, kue, dan pisang ini kan setara nih. Ini makanan. Terus baju, celana, dan kaos ini sebuah menunjukkan pakaian kan. Makanya dia antara makanan, pakaian, dan alat-alat sekolah ini dikasih titik koma teman-teman karena dia menunjukkan kesetaraan. Mereka sama-sama kata benda namun berada dalam kelompok yang berbeda. Jadi yang di sini makanan, titik koma, nama-nama pakaian, titik koma, nama-nama keperluan sekolah. Jadi dia nih dipisah dengan titik koma. Seperti ya teman-teman. Jadi jangan dikomain semua nih, sepanjang ini dikomain semua, jangan ya. Jadi kalian kelompokin dulu nih, jadi termasuk ke dalam kata yang bagaimana. Seperti itu. Ini banyak banget loh yang baru join nih. Mantap. Kemudian 2, memisahkan bagian pemerincian yang sudah dipisahkan tanda koma. Contohnya nih, Desi sibuk bernyanyi. Kenapa yang nomor 1 ini nggak kayak yang ini Kak? Karena dia ini yang nomor 1 ini memisahkan kata benda nih teman-teman. Dan di sini memisahkan kata kerja yang dalam sebuah kesetaraan. Contoh setara itu kayak gimana sih Kak kalau kata kerja? Contoh kata kerja setara tuh misalkan nih bernyanyi, bekerja, dan bermain bola. Ya, ini kenapa disebut setara? Karena ini semuanya diawali dengan kata ber. Ini bernyanyi, bekerja, harusnya ini kan bekerja, tapi ini R-nya luluh. Karena ada di kaidah bahasa Indonesia nanti ada di masalah kalimat efektif nanti bakal dibahas, bekerja dan bermain. Contoh lagi kalau misalnya setara, misalkan Desi sibuk menyanyi, ibu sibuk menyapu, dan adik memainkan bola. Seperti itu. Karena depannya semuanya berawalan dengan imbuhan yang sama, yaitu me. Dan di sini, di contoh ini, semuanya berimbuhan dengan kata be. Jadi itu yang disebut dengan setara ya kata kerjanya. Jadi kalau misalkan kalian mau memisahkan dengan titik koma, pastikan semua ini udah setara nih. Kalau dia nggak setara, cukup dipisahkan dengan koma. Jadi misalkan dia sibuk bernyanyi, koma, ibu sibuk bekerja, koma, adik memainkan bola. Seperti itu ya teman-teman. Jadi intinya kalau dia nggak setara nih kata kerjanya, kalian cukup tuliskan dengan koma aja. Begitu ya teman-teman. Oke, untuk yang ketiga, ini perincian sebuah klausa. Contohnya seperti ini. Dibutuhkan karyawan dengan kriteria berikut. 1. Sehat jasmani dan rohani. 2. IPK di atas 3,5, titik koma, di sini juga titik koma kan tadi, titik koma, dan ketiga dapat bekerja sebagai tim. Kenapa sih titik komanya kok di sini, Kak? Kenapa nggak setelah kata dan? Karena dan ini termasuk ke dalam konjungsi, teman-teman. Jadi penggunaannya tuh sama kayak koma tadi. Koma tadi kan bukan setelah dan kan, tapi sebelum dan. Jadi sebenarnya penggunaan titik koma dan koma ini hampir-hampir mirip. Tapi yang membedakannya hanya terdapat kesetaraan di antara nomor 1 dan 2. Kemudian kalau dalam sebuah klausa, sebuah pemerincian yang menurun seperti ini, dia digunakan setelah syarat-syarat seperti ini. Contohnya seperti ini ya. Terus ada lagi nih, teman-teman. Nanti aku bakal bahas aturan dari tanda titik 2 di slide selanjutnya. Terus ada yang selanjutnya ada tanda hubung. Tanda hubung nih yang pertama menghubungkan sebuah unsur yang ditulis berulang. Contohnya kupu-kupu dan jalan-jalan. Yang kedua, menghubungkan kata bahasa Indonesia dengan bahasa asing. Contohnya nih, di packing. Di sini kan sebuah ini ya preposisi kan di kata depan, dan packing di sini adalah sebuah kata bahasa Inggris, sebuah verb yang dimana diartikan sedang mengemas atau membungkus sesuatu. Jadi dengan bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa asing, bahasa Inggris, dia dipisahkan dengan tanda hubung seperti ini, teman-teman. Bentar, nanti aku jawab ya teman-teman. Kemudian ada lagi nih, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu persatu. Contohnya nih, kalau kalian biasanya disuruh menuliskan tanggal lahir kan pasti kalian pisahkan dengan tanda hubung seperti ini kan. 15 September 2005 seperti itu. Kemudian kalau misalkan kalian disuruh mengeja nih, coba eja kata cara nih. Nah, kalian mengejanya kan pasti C-A-R-A kan. Nah, cara menuliskan ejaan tersebut tuh, kalian tulis nih satu hurufnya, kemudian ada kata hubung, kata hubung, huruf, dan seterusnya kayak gitu ya teman-teman. Kalau kalian misalkan disuruh mengeja sebuah kata. Ini ada pertanyaan dari
dari Farah terkait tanda titik. Kalau terdapat tanda petik, tanda titiknya di dalam petik tersebut atau di luar tanda petik. Oke, jadi tipsnya kalau misalkan kalian ini kan kalian bingung nih, jadi di dalam tanda titik atau tanda petik, di dalam tanda petik atau di luar ya. Kalian ingat aja kalau misalkan sesuatu nih kecil kalau di luar pasti kena angin dong, pasti dia bakal terbang. Nah itu sama nih, sama kayak tanda baca. Kalau dia di luar tanda petik, dia nih bisa dikatakan salah. Nanti dia nih terbang nih ke bawah angin nih, istilahnya kayak gitu. Kalau kata guru kayak gitu. Jadi yang benar tuh di dalam tanda petik ya teman-teman. Semua kata tanda baca, tanda tanya, tanda seru, tanda titik itu harus di dalam tanda petik. Istilahnya biar dia nih nggak ke bawah angin kalau kata guruku. Tips ngingetnya tuh kayak gitu. Aku lanjut boleh atau ada pertanyaan teman-teman? Ada, Kak. Bentar. Ada bentar aku cek ya. Aku bertanya via mic aja boleh? Iya boleh. Oke, mengenai tanda hubung, Kak. Kalau misalkan aku mau tulis namaku strip kelas misalkan, itu stripnya perlu itu pakai strip atau pakai koma, dan kalau misalkan pakai strip atau tanda hubung itu perlu dispasi nggak? Boleh diulang pertanyaannya, Rio? Karena Oke, aku masih belum nangkep nih pertanyaan kamu. mengenai tanda baca, Kak, ini misalkan aku pengen tulis namaku kemudian kelas aku, itu tanda baca yang dipakai itu koma atau tanda hubung ya? Lalu kalau misalkan tanda hubung itu perlu dispasi nggak? Oke. Jadi misalkan kamu mau nulis gini misalkan ya, Rio IPA 5 seperti itu. Gitu bukan sih? Kayak dalam Iya, satu kalimat gitu. Ya. iya. Itu harus dipisahkan dalam tanda koma ya, karena dia kembali ke penggunaan tanda koma, pemerincian yang tadi yang aku bahas, penggunaan tanda koma nomor 1, itu masuk ke dalam pemerincian. Jadi dia pakai tanda koma, dan buat penggunaan kata hubung sendiri itu nggak pakai spasi ya teman-teman, jadi langsung. Kalau misalkan kalian mau cek ya, kalau misalkan kalian gunakan tanda hubung di Microsoft Word, kalau kalian pakai spasi, dia pasti bakal jadi tanda pisah. Jadi yang benar, emang yang benar, tanda hubung itu nggak pakai spasi ya teman-teman, jadi langsung kayak gini. Oke, Oke, Kak. udah. Thank you. Oke, sip. Oke, ada pertanyaan dari Kila. Kamu mau tanya kan, boleh cek ini ya, chat box-nya, karena Kila agak panjang pertanyaannya. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan daftar riwayat hidup, fotokopi ijazah terakhir, sertifikat PKL, surat keterangan catatan kepolisian, dan pas foto 3 lembar. Yang semuanya ini harus diakhiri dengan titik koma ya, Kila, karena dia ini termasuk ke dalam pemerincian sebuah klausa atau sebuah kriteria dan syarat tertentu. Jadi ini wajib diakhiri dengan titik koma, termasuk dalam daftar riwayat hidup, titik koma, fotokopi ijazah terakhir, titik koma, dan seterusnya pasti yang akhir ditambahi dengan titik koma, kecuali pada syarat terakhir, yaitu pas foto 3 lembar ini cukup diakhiri dengan kata titik, karena dia menunjukkan kesudahan atau ketuntasan dari kalimat yang kamu tulis tadi. Kayak gitu ya, Kila. Kemudian, ada lagi, ada dari Abigail. Kak, kalau penulisan tanggal misal 15 Agustus 2021 itu perlu tanda hubung di antara 15 dan Agustus nggak ya? Oke, karena penggunaan tanggal itu yang dipakai itu dinyatakan dengan sebuah angka ya teman-teman. Jadi khusus buat yang dituliskan secara angka kayak gini. 15/09/2005. Tapi kalau dia dalam sebuah kalimat, kayak misalkan 15 Agustus nih, 2005, dia nggak usah ditulis dengan tanda hubung teman-teman, karena dia kan ada huruf di situ kan, ada Agustus, ada nama bulannya yang tidak dinyatakan dengan angka nih. Ini kalian bisa baca di sini, dinyatakan dengan angka. Jadi yang tidak dinyatakan dengan angka, kalau tanggalnya tidak dinyatakan dengan angka, nggak usah dikasih tanda hubung teman-teman. Kemudian ada lagi, untuk kata berulang itu yang benar penggunaan huruf kapitalnya yang mana ya, Kak? Kupu-kupu atau kupu-kupu, dan antara kesana kesini atau kesana kesini. Oke, jadi penggunaan huruf kapitalnya di sini tuh kalau dia mengawali sebuah kalimat atau dia nih menunjukkan sebuah kata nama diri, contohnya kupu-kupu, misalkan kupu-kupu belang seperti itu ya, misalkan nama dirinya kupu-kupu belang, maka dia wajib di depannya sini dikasih dengan huruf kapital, dan sesudahnya ini nggak perlu teman-teman. Sebenarnya nih,
kupu-kupu itu nggak perlu ditulis huruf kapital kalau dia tidak berada pada awal kalimat atau menyatakan sebuah nama diri. Misalkan kupu-kupu Amazon, dia kan nama jenis nih, jenis kupu-kupu. Jadi dia nggak perlu ditulis dengan kapital nih teman-teman, karena dia ini menunjukkan sebuah jenis kupu-kupu nih, bukan sebuah nama kupu-kupu nih. Seperti itu. Jadi kembali lagi konteksnya ke dalam ini ya, ke dalam penggunaan nama diri dan nama jenisnya. Ini contohnya nih, kenapa kok aku kupu-kupunya ini besar? Karena dia di awal kalimat. Contohnya nih, kenapa jalannya kecil? Karena dia bukan di awal kalimat. Dan sebenarnya penulisan yang benar tuh kayak gini, kecuali dia di awal kalimat dan sebagai nama diri. Aku harap jawabanku membantu ya. Maaf Oke. Kak, izin motong. Ya, Mengenai kapital setelah tanda titik 2 itu perlu kapital enggak ya Kak? Soalnya yang kupu-kupu itu kan kapital, lalu yang di ya. packing itu enggak. Oh iya, bener-bener. Oke, sip. Makasih ya, Rio, koreksinya. Karena tadi ini aku nggak kapitalin yang di sini. Oke, sip. Makasih. Oke Kak, makasih juga. Oke. Dari Nurul, Kak, setelah rincian angka menggunakan huruf kapital atau tidak, Kak? Seperti fotokopi KTP, fotokopi surat keluarga, atau seperti... Oke. Jadi, gini. Di awal setelah angka, jadi apapun yang kalian awali sebuah kalimat tuh, misalkan fotokopi atau kartu keluarga itu pasti bakal diawali dengan ini nih, huruf kapital nih teman-teman. Pasti bakal diawali dengan huruf kapital kalau kalian menunjukkan sebuah kalimat atau sebuah nama benda, nama tempat dan lainnya pasti bakal diawali dengan huruf kapital kalau dia dimulai setelah angka. Pokoknya apapun yang mengawali sebuah kalimat itu pasti dimulai dengan huruf kapital, teman-teman. Izin menyela. Ya. Berarti yang tadi fotokopi KTP titik 2 itu juga masuk dalam penulisan surat lamaran juga apa enggak? Soalnya biasanya itu di surat lamaran jarang ada titik koma. Oke, jadi kalau dia ditulis dalam sebuah klausa kayak gini nih teman-teman, dia harusnya tuh ditulis dengan titik koma seperti ini karena dalam aturan bahasa Indonesia dalam PUEB kalau kalian pernah baca, yaitu Paduan Umum Ejaan Bahasa Indonesia, dia memang harus ditulis dengan titik koma seperti ini teman-teman. Termasuk dalam surat lamaran juga kalau surat lamarannya menunjukkan pemerincian klausa kayak gini. Klausa tuh yang 1, 2, 3 ini klausa teman-teman. Oke. Buat pertanyaan selanjutnya nanti bakal aku jawab mungkin di tele ya kalau aku nanti chat di Telegram karena waktunya juga takutnya kemalaman, jadi kalian nanti selesainya juga terlalu malam dan bakal berefek ke kalian hilang fokus atau materinya kurang masuk di kalian. Jadi buat pertanyaan lanjutannya nanti bakal aku keep dulu ya teman-teman. Oke, aku lanjut. Yang kemudian ada, ini harusnya, oh ini masih tanda hubung teman-teman. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Contohnya nih, di samping cara lama diterapkan juga, misalkan kalian menulis tapi buku kalian ini udah habis nih, kalian pasti kan kalian pakai tanda hubung kan kayak gini. Nah, cara baru dan bla 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 sebagainya. Ini aku rasa kalian pasti udah tahu dong. Kemudian ada lagi tanda hubung dipakai untuk merangkai yang pertama tanda hubung dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Nah, ini menunjukkan ketidaksejajaran ya teman-teman karena tanda hubung Jawa Barat ini sebuah nama tempat yang wajib diawali dengan huruf kapital karena dia tidak sejajar, maka dia menggunakan huruf tanda hubung seperti ini. Seperti yang aku contohkan pada awal tadi yang 20-an, kemudian anti Tuhan dan sebagainya. Karena dia tidak sejajar, dia diawali huruf kapital, dia wajib ditulis dengan tanda hubung. Kemudian ada ke dengan angka. Nih yang aku maksud kayak tadi nih. Ke 20, kemudian angka dengan an 1950-an. Jadi pokoknya yang menunjukkan perbedaan mencolok nih, contohnya se dan nama tempat, ke dan angka, huruf dan angka itu pasti bakal diikuti dengan tanda hubung teman-teman. Kemudian kata atau imbuhan dengan singkatan yang berupa huruf kapital, contohnya hari H, sinar X, berKTP, di SK-kan, dan sebagainya nih. Ini kan nggak sejajar nih teman-teman. Dia nih kata depan, imbuhan belakang, dan huruf kapital. Jadi dia wajib dipisah dengan tanda hubung seperti ini. Kemudian kata dengan kata ganti Tuhan yang aku sebutin di huruf kapital tadi, ciptaannya atas rahmatmu, karena dia ini menunjukkan kebesaran Tuhan teman-teman. Dia ini menunjuk pada kata ganti Tuhan nih teman-teman.
atas rahmatmu nih. Rahmatmu nih, kamu yang disebut ini siapa? Rahmatmu ini berarti rahmatnya Tuhan dong. Berarti dia merujuk kepada Tuhan. Makanya dia dipisahkan dengan atau dihubungkan dengan tanda hubung karena dia menunjukkan tidak sejajaran. Contoh lain lagi nih, huruf dan angka. Nah, kayak gini, 1950-an antara angka dan huruf pasti bakal dihubungkan dengan tanda hubung, teman-teman. Kemudian yang terakhir, kata gantiku, mu, dan-nya dengan singkatan yang berupa huruf kapital. Contohnya, KTP-mu, SIM-nya, dan STNK-ku. Jadi, yang masih nulis pakai KTP-mu langsung nggak pakai tanda hubung ini masih salah berarti ya, teman-teman. Jadi nanti setelah kelas ini, wajib banget nih diperbaiki tulisannya kalau mau nulis KTP-mu, SIM-ku, STNK-ku, dan sebagainya. Jadi wajib banget dihubungkan dengan tanda hubung. Kemudian yang selanjutnya, tanda hubung tidak dipakai di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Contohnya nih, P3K. Harusnya kan antara huruf dan angka ini dipisah dong. Ada tanda hubungnya dong. Tapi kenapa dia di sini nggak ada tanda hubung? Karena dia di sini 3 di sini yang melambangkan bahwa P-nya ini ada 3 nih. P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Contoh lagi ada apa lagi ya, teman-teman? Ada yang tahu nggak sih yang kayak gini lagi? Apa lagi ya? Pokoknya aku belum kepikiran sih contoh lainnya. Pokoknya yang dia menunjukkan jumlah huruf pada sebuah singkatan itu nggak perlu dipisah dengan tanda hubung. Contohnya P3K. Di sini 3 di sini berarti bahwa P-nya ada 3. Atau kalau kita panjangkan dia jadi PPPK seperti itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada tanda titik 2. Dia digunakan pada akhir sebuah lengkap bila diikuti rangkaian atau pemberian. Contohnya nih, misalkan dia nih, nah ini bener nih, Farah Az-Zahrani nih 5M nih. Berarti 5M itu apa ya? Mengubur, menguras, pokoknya yang kayak gitu, kayak yang buat mencegah demam berdarah kan. Oke teman-teman, aku minta maaf ya karena untuk pertanyaan yang lain bakal aku jawab kalau waktunya mencukupi di akhir ya, karena kasihan teman-teman yang lain nih, karena materinya juga lumayan banyak dan nanti juga ada latihan soal ya teman-teman. Jadi aku bakal kejar waktunya, takutnya nih kemalaman selesainya. Kemudian contohnya nih, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada memiliki 3 program studi. Dik 2, pemberian atau pemerincian, akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Jadi titik 2 di sini menunjukkan bahwa Fakultas Ekonomi ini punya 3 program studi apa aja, dia diperinci dengan titik 2, akuntansi, manajemen, dan ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, tanda titik 2 digunakan pada teks atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contohnya, penulisnya siapa? Penulis titik 2, Boy Chandra. Seperti itu ya, teman-teman. Kemudian yang ketiga, dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contohnya nih, misalkan Rafa titik 2, tanda petik, jangan bertengkar. Seperti itu teman-teman. Oh ya, di sini ada salah teman-teman, harusnya di sini nggak pakai spasi. Kemudian yang selanjutnya, tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat, dalam kitab suci, judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contohnya nih, surah Al-Baqarah, kemudian titik 2, karena di sini menunjukkan surah dan di sini menunjukkan ayatnya nih teman-teman. Jadi dia bisa dengan titik 2. Ada lagi pedoman umum pembentukan istilah. Jakarta, ini nama tempatnya Jakarta, titik 2, pusat bahasa. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contohnya, nih, yang aku bahas di sebelumnya yang titik koma tadi loh, yang misalkan kita membutuhkan karyawan dengan kriteria berikut, itu nggak perlu titik 2 ya teman-teman, karena di sini ada aturan khusus, yaitu tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian menulis surat lamaran, nggak perlu tuh misalkan berikut saya lampirkan berkas-berkas yang dibutuhkan, nggak perlu titik 2 teman-teman, langsung aja ke nama-nama berkasnya yang aku contohin kayak tadi. Kemudian selanjutnya ada tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Nah, aposisi ini apa sih? Kalau gampangnya nih, aposisi itu selipan, teman-teman, sesuatu kata yang diselipkan untuk menjelaskan kata tersebut. Kita coba tanpa aposisi ya, teman-teman. Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama bandar udara internasional.
Nah, setelah ini diaposisikan atau disisipkan kata proklamator kemerdekaan RI, jadi menjadi penjelas bahwa siapa Soekarno-Hatta itu, kemudian diaposisikan di sini proklamator kemerdekaan RI. Walaupun kita nggak pakai aposisi ini, jadi bakal tetap jadi kalimat yang utuh kok teman-teman. Jadi sifatnya di sini, dia ini aposisi ini sebagai penjelasan siapa Soekarno-Hatta itu bagi orang-orang awam. Seperti itu teman-teman. Kemudian ada tanda pisah nih. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contohnya, tahun 2010 sampai 2013, tanggal 5 sampai 10 April 2013, Jakarta sampai ke Bandung. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yang aku rasa yang kedua ini pasti kalian udah familiar banget sih tentang penggunaan ini. Jadi yang aku tegaskan di sini adalah jangan sampai kalian salah antara tanda hubung dan tanda pisah ya teman-teman. Kemudian lanjut, yang ada tanda petik ini ada dua macam, petik dua dan petik tunggal. Petik dua itu untuk mengapit petikan langsung berupa pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lainnya. Contoh, pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikannya. Di sini ada titik duanya. Dan di sini diakhiri dengan titik ya. Maksudku petik dua. Dan diakhiri dengan titik ya teman-teman. Dan titiknya nih di dalam tanda petik ini. Kemudian yang kedua, mengapit istilah kalimat yang kurang dikenal atau memiliki makna khusus nih teman-teman. Contohnya nih, para koruptor memberikan amplop. Amplop di sini tuh bukan amplop yang kertas itu ya teman-teman, tapi dia di sini tuh bermakna khusus yang artinya tuh kayak uang suap atau uang apa ya, salam tempel gitu loh teman-teman yang aku maksud. Jadi ini bukan berarti sebuah amplop, tapi berarti ada sesuatu atau uang suap yang dimaksudkan pada Hakim Agung ini. Jadi dia ini kayak punya maksud tersendiri gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, mengapit judul sajak, lagu, film, dan karya sastra lainnya. Contohnya, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Kayak gini teman-teman. Nah, kenapa di sini tanda serunya aku taruh di luar? Karena tanda seru ini dalam konteks yang marilah ini teman-teman, bukan konteks Maju Tak Gentar ini teman-teman. Jadi tanda seruku ini aku kontekskan dalam kata ajakan marilah ini teman-teman. Oke. Kemudian ada petik tunggal ya teman-teman. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit ketikan yang terdapat dalam petikan lain. Contohnya nih, kalau dia udah diawali dengan tanda petik dua, kemudian ada istilah-istilah tertentu atau kata asing yang memiliki makna tertentu, jadi cukup ditulis dengan petik satu doang nih teman-teman. Istilahnya petik satu ini kalau dia di dalam petikan yang lain teman-teman. Jadi kalian gunain petik satu kalau dia udah dalam sebuah tanda petik, tapi kalian butuh tanda petik lain, cukup kalian gunakan dengan petik satu. Terus selanjutnya tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contohnya, misalkan kalian mau menuliskan keterangan nih, polisai, kalian cukup tuliskan dengan petik tunggal kebijakan kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalian ini untuk mengapit makna atau terjemahan atau penjelasan kata. Biasanya ini digunakan dalam dalam sebuah artikel yang memuat beberapa list. Biasanya ada list nih, polisai, apa-apa dan sebagainya. Biasanya di sebelahnya nih digunakan maknanya dan digunakan ini petik tunggalnya. Oke, aku next. Yang terakhir ada singkatan akronim nih teman-teman. Sebenarnya ini gampang aja pembedaannya. Yang pertama ada singkatan. Singkatan adalah hasil menyingkat atau membedakan huruf berupa huruf atau gabungan huruf. Contohnya, jika huruf besar terdiri atas satu atau dua huruf, maka gunakan satu tanda baca titik. Contohnya, PT titik perkasa. Namun, nih teman-teman perlu digarisbawahi, jika terdiri atas 3 huruf atau lebih, tidak perlu tanda baca titik. Contohnya, ATK atau STNK. Kemudian yang kedua, jika huruf kecil terdiri atas 1 atau 2 huruf, maka masing-masing huruf menggunakan tanda baca titik. Contohnya ini, U titik, B titik. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada ini, sampai dengan teman-teman. Kalian kalau menuliskan singkatan sampai dengan, pastikan dengan S titik, D titik seperti itu ya teman-teman. Kemudian ada lagi, jika terdiri atas 3 huruf atau lebih, ini cukup digunakan satu tanda baca titik di paling belakang. Contohnya, dan lain-lain itu cukup di belakang aja, dan sebagainya cukup di belakang aja. Ada lagi lambang kimia, satuan fisika, ukuran, dan mata uang tidak diikuti oleh tanda titik. Contohnya ini, Kg ini kan kilogram, sentimeter, kemudian lambang kimia Mg ini kan, kalau nggak salah magnesium bukan sih?
terus ada RP ini kan rupiah. Jadi mereka nggak perlu diakhiri dengan tanda titik ya teman-teman. Yang sering salah nih di RP nih. Kadang beberapa orang tuh nulis RP titik nominalnya. Padahal yang benar tuh langsung aja RP nominal, udah selesai gitu doang, nggak usah ditambah-tambahin, malah jadi salah kan. Kemudian yang selanjutnya ada singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya nih, contoh lembaga-lembaga pendidikannya ada UI, UB, ITB, UGM kan nggak pakai tanda titik tuh. Terus habis itu ada ini lembaga atau nama-nama organisasi di dunia, contohnya WHO, PBB, nama dokumen resmi ada Undang-Undang Dasar, ada KUHP, kemudian contoh lainnya ada STNK, ada SIM dan sebagainya, seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan tersebut. Contohnya, H titik Haji, Haji, tapi disingkat jadi H titik Hamid, kemudian S titik E titik ini untuk sarjana ekonomi, dan S titik kemudian S titik sos titik ini untuk sarjana sosial, bukan sih, atau sosiologi, aku kurang tahu, yang jelas seperti ini tulisannya. Kemudian ada nama orang nih, nama orang tuh yang benar itu langsung tanpa tanda spasi teman-teman. Jadi A titik H titik kemudian Nasution, seperti itu ya. Kemudian singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Karena aku ulang tadi, nama diri itu nama tempat, nama berkas, nama lembaga, nama buah, nama benda, seperti itu yang menunjukkan bahwa nama kekhasan gitu teman-teman. Itu ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik teman-teman. Oke. Akronim selanjutnya untuk akronim ya teman-teman. Untuk akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar atau umum. Contohnya huruf besar hanya digunakan pada huruf awal saja. Ini penggunaannya teman-teman. Contohnya nih, Bribtu Norman Kamaru nih. Bribtu itu kalau dipanjangkan menjadi Brigadir Polisi 1 Norman Kamaru, dan tidak perlu tanda baca titik kecuali di akhir kalimat. Jadi maksudnya adalah Bribtu ini sebuah akronim teman-teman, di mana dia ini dilafalkan yang sebenarnya kepanjangannya adalah Brigadir Polisi 1 dan tidak perlu tanda baca titik nih teman-teman, seperti yang ada di singkatan tadi. Kecuali kalau dia ini berada di akhir kalimat. Ada lagi nih teman-teman, contohnya Polsek nih. Polsek kan nggak perlu tuh tanda titik tuh, karena dia kan sebenarnya kan singkatannya kan dari polisi sektor kan teman-teman. Jadi contoh-contoh akronim itu kayak gitu. Kemudian yang kedua, akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Contohnya nih, Iptek, Pemilu, dan Rapim kan bukan nama diri nih, bukan nama tempat, bukan nama benda atau menunjukkan sebuah kekhasan. Jadi ini ditulis dengan huruf kecil dan tanpa tanda titik teman-teman. Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemilu, pemilihan umum, kemudian ada Rapim dan yaitu rapat pimpinan. Kemudian yang terakhir, akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Nah, contohnya nama diri itu nama lembaga ya teman-teman. Contohnya nih, LIPI nih, lembaga apa ya, penelitian, tapi aku lupa nih singkatannya apa. Kemudian ada BIN, Badan Intelijen Negara, dan PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, oke, bedanya akronim dengan singkatan itu apa sih? Bedanya simpel banget teman-teman. Jadi kalau singkatan dia itu nggak bakal bisa dilafalkan atau kalian temui secara sebagai kata atau sebuah singkatan yang umum. Contohnya nih, kalau akronim kan berarti kan bisa dilafalkan nih. Kalian kalau mencermati di sini, Bribtu, Polsek, LIPI, BIN, PASI, semuanya kan kita baca menggunakan pembacaan hurufnya nih. Nggak yang satu-satu kayak STNK, KTP, kemudian ada apa lagi nih? Ada ini KG, CM, AH, kemudian SE, seperti itu kan. Nah, PBB, WHO, kita membacanya tuh sesuai dengan apa yang dituliskan kan, LIPI, BIN, PASI, Iptek, Pemilu. Nah, itu yang disebut akronim teman-teman. Jadi mudah banget buat mengenali mana yang akronim dan singkatan. Jadi kalau akronim itu yang gampangnya tuh yang bisa dibaca seperti itu teman-teman. Kalau yang singkatan itu yang harus dibaca per hurufnya teman-teman, kayak STNK, kemudian SMA, SMK, seperti itu ya teman-teman. Oke, materinya cukup di sini. Selanjutnya aku mau latih dari kalian pakai latihan soal. Semuanya siap-siap ya. Jadi untuk soal yang pertama di slide selanjutnya,
Oke, aku kasih waktu berapa ya? 1 menit cukup ya teman-teman karena udah malam juga. Jadi ada 5 soal. Yang pertama, coba kalian jawab dulu ini di kolom komen, di kolom chat. Coba nomor 1, kesalahan pilihan huruf kapital nih. Ini gampang banget ya aku rasa karena yang tadi udah aku jelasin. Oke. Pada jawab C nih, pada jawab C. Oke, sip, mantap. Ini kayaknya pada ini ya, setuju C semua ya, teman-teman. Oke, karena menurutku kalian udah paham, jadi di sini emang yang benar yang salah tuh pada opsi C ya, karena di sini di sungai ini tidak menunjukkan sebuah nama sungainya nih teman-teman, atau tidak menunjukkan tempat spesifik. Jadi dia nggak boleh ditulis dengan S besar dong, kecuali dia misalkan ditunjukkan nih kami menemukan ribuan ikan mas di sungai Amazon, seperti itu teman-teman, bahwa dia ini menunjukkan bahwa di mana sih sungai ini, apa nama sungainya, itu baru diawali dengan huruf kapital teman-teman. Lanjut ya kita lanjut ke pertanyaan kedua, siap-siap semuanya 1 menit. Oke, khusus ini 2 menit ya teman-teman karena ada pertanyaan. Coba ya aku mau latih nih kalian deh. Oke, 2E. 2B ada yang jawab B, ada yang jawab E. Nomor 2B. Nomor 3 dong, ada yang jawab nomor 3 enggak? Oke, 2B. Nomor 3 apa nih teman-teman? Belum ada yang jawab nomor 3 nih. 2B. 3D, oke. 3D, 3E, macam-macam ya. Jadi kita bahas dulu ya, kata berikut yang termasuk kata serapan adaptasi adalah, kayak kata serapan adaptasi tadi yang, ini ya teman-teman, aku jelasin ulang, kata adaptasi itu yang nggak diserap secara total, jadi ada perubahan, di mana perubahan itu disesuaikan dengan ejaan bahasa Indonesia teman-teman. Jadi kita bahas yang pertama, November teman-teman. November dalam bahasa Inggris itu juga ditulis seperti ini teman-teman. Jadi dia termasuk ke dalam kata serapan adopsi teman-teman. Jadi dia langsung diserap ke dalam bahasa Indonesia tanpa melalui perubahan apapun. Kemudian yang nomor B, yang opsi B ini karir, ini aku udah jelasin ke tadi ya, kalau karir masuk ke dalam kata serapan adaptasi, karena pada awalnya karir ini bertuliskan career teman-teman. Terus habis itu dia diserap ke dalam bahasa Indonesia, dan ditulis dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar, yaitu dengan kata C-nya diganti dengan kata K, dan dihilangkan kata E-nya. Jadi karir seperti ini teman-teman. Kemudian yang opsi C, tabir surya ini ya teman-teman, kalau kalian tahu sunscreen ya kan, sunscreen itu kan disebut juga tabir surya, tapi dia ini termasuk kata serapan terjemahan nih teman-teman. Karena dia ini diterjemahkan secara konsep teman-teman. Karena kalau sunscreen kita terjemahkan secara langsung, dia kan pasti bakal jadi matahari dan layar kan teman-teman. Layar matahari kan apa tuh layar matahari kan? Nggak ada kan. Jadi dia ini diterjemahkan secara konsep teman-teman. Tabir surya itu terjemahan secara konsep. Maksudnya ada data ini juga sama, dia ini diserap secara adopsi atau secara total oleh bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir ada basis data teman-teman. Basis data ini diserap dengan ini teman-teman, terjemahan langsung teman-teman, di mana basis data ini kata awalnya tuh database teman-teman. Kalau kalian pernah lihat di internet namanya database, tulisannya database. Nah, ini termasuk ke dalam serapan yang termasuk serapan terjemahan langsung teman-teman. Jadi basisnya, base kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menjadi basis. Kemudian data kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu tetap data teman-teman, dan kemudian mereka digabung teman-teman. Seperti ya teman-teman. Oh maaf, ada koreksi nih dari Alisa nih teman-teman. Oke, sip, mantap. Oke, jadi aku ini ada dari Alicia. Kalau karir nih ada E-nya. Oke, berarti di sini aku kurang ini ya teman-teman. Di sini harusnya ada E-nya teman-teman. Bukan karir seperti ini, tapi di sini ada E-nya. Jadi yang diserap dalam bahasa Indonesia itu cuma C-nya doang teman-teman. C sama yang harusnya double R di sini dihilangkan. Jadi carrier yang harusnya CARRIER akan diserap ke dalam bahasa Indonesia secara adaptasi menjadi karir, di mana double R-nya dihilangkan dan C-nya menjadi K. Kemudian di sini harusnya tetap E ya teman-teman. Ya, di sini aku tipe. Terima kasih buat Alisa udah ngingetin. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah B ya teman-teman, yang nomor 2.
Oke, sip. Kemudian selanjutnya yang nomor 3 nih kita bahas. Kalimat yang memiliki penulisan kata baku yang salah adalah, teman-teman, tawuran antar pelajar. Ini langsung aku cepetin ya ke yang poin-poin yang intinya. Jadi antar pelajar ini udah bener. Yang sesuai aku contohin tadi, antar, non, intra, inter, kemudian pasca, dan sebagainya. Ini nggak perlu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi antar pelajar ini udah benar. Kemudian yang kedua, yang B, ia mengikuti lomba merancang alat multifungsi. Ini sebenarnya sama kayak yang A, multi, intra, inter, dan sebagainya. Ini juga sama, multifungsi nggak perlu dipisah dengan kata yang mengikutinya. Kemudian yang ketiga, yang C, Diva membeli kacamata baru nih teman. Nah, kacamata di sini banyak yang salah nih teman-teman. Kacamata harusnya adalah kaca. Ini benar kacamata ini benar. Kacamata ini benar seperti ini ya teman-teman. Kemudian ada juga yang kerjasama dan sebagainya itu benar penulisannya seperti ini. Kemudian yang ketiga, suhu saat ini berubah sangat ekstrem. Ekstrem ini udah benar, bukan ekstrim ya teman-teman, karena dalam KBB ini ekstrem teman-teman. Kemudian yang salah itu yang teman-teman, karena tingkat ketersediaan tenaga ambulans di sini harusnya tuh pakai ambulans pakai S di sini teman-teman. Itu diserap secara adaptasi teman-teman. Jadi ambulans, kemudian audiens, kemudian apalagi ya? Pokoknya yang seperti itu yang aku contohkan tadi. Kalian boleh cari contoh lainnya itu bakal diserap secara adaptasi. Dan CE yang ada di sini kan bacanya kan ambulans, maka diserap dalam bahasa Indonesia sesuai pembacaannya dia di sini diserap dengan S bukan CE. Gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang nomor selanjutnya, nomor 4. Bentar, kok nggak bisa ya? Bentar, teman-teman. Nah, nih nomor 4 nih. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kaidah penulisan tanda titik koma yang benar adalah, ini teman-teman dijawab yuk, 1 menit ya dari sekarang ya. Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab E, ada yang jawab D nih teman-teman. Waduh, banyak nih. Oke, D, B, ada yang jawab C. Oke, sip, macam-macam nih jawabannya ya. Oke, A atau C, E, D, E, D, B. Bentar. Ada jawab E, ada jawab. Oke, sip, aku bahas ya di sini ya. Jadi kalimat yang menggunakan kaidah penulisan pada titik koma yang benar adalah kita bahas dari opsi A. Untuk opsi A sendiri, ini dalam perlombaan OSN, Adit mendapat juara 1, titik koma, Rani bergelar juara 2, titik koma, Fani memperoleh juara 3. Di sini yang opsi A ini salah ya teman-teman, karena dia ini tidak menunjukkan kesetaraan, di mana dia di sini, Adit ini menggunakan imbuhan me, Rani menggunakan imbuhan be, dan Fani menggunakan imbuhan me. Jadi dia di sini nggak boleh di titik koma, karena dia ini nggak setara kata kerjanya teman-teman. Ini me, be, dan me ini nggak setara kan, berarti nggak sama. Berarti dia nggak boleh nih teman-teman dipisahkan dengan tanda titik koma. Kemudian yang kedua, yang B, Vika menyapu halaman, Angel mengepel lantai, Firman sedang berbaring. Ini juga salah, ini sama kayak nomor yang opsi A, karena menyapu me, mengepel me, dan Firman sedang berbaring. Ini nggak setara ya teman-teman. Jadi dia nggak boleh dipisah dengan tanda titik koma. Kemudian di sini ibu membeli kompor, kulkas, dan pisau. Nah, jadi di sini sebenarnya tuh nggak perlu titik koma teman-teman. Dia ini cukup dikomain aja. Karena kenapa? Karena dia ini nggak termasuk ke dalam kelompok. Kecuali kalau dia ini termasuk dalam seperti ini teman-teman. Ibu membeli kompor, kulkas, dan pisau, titik koma, buku, menghapus, dan pensil seperti itu. Jadi kalau emang cuma satu-satu kayak gini, bukan sebuah kelompok kata benda atau kelompok sebuah kata, dia itu nggak perlu ditulis dengan titik koma teman-teman. Kalau cuma satuan kayak gini tuh nggak perlu titik koma ya. Kecuali kalau dia nih misalkan kompor, kulkas, dan pisau, kemudian ada lagi buku, penghapus, pensil, kemudian ada lagi pisang, jeruk, dan anggur kayak gitu-gitu kan termasuk dalam kelompok kata benda tuh. Jadi dia di antara masing-masing kelompoknya itu bakal dipisahkan dengan tanda titik koma yang udah aku jelasin di awal tadi. Kemudian berarti yang ini salah dong ya. Yang opsi D, syarat menjadi murid SMA Pelita adalah, nah ini langsung aku jawab ya salahnya di mana, karena dia di sini dan di sini
harusnya kan titik komanya kan ada di sini kan teman-teman, bukan di setelah kata dan, karena konjungsi ini harusnya ada di sebelum kata dan, jadi bukan di setelah kata dan ini teman-teman. Oke, kemudian yang berarti yang benar adalah yang opsi E teman-teman, karena kenapa? Paman menanam sawi, ibu memanen tomat, dan Bella memasak sup. Dia perhatikan kalau kata kerja ini teman-teman, dia semuanya setara nih teman-teman. Menanam, memanen, dan memasak. Apalagi yang setara? Yap, yang setara di sini adalah strukturnya. Jadi S, P, dan O, SP dan O, SP dan O. Buat strukturnya nih kalian abaikan dulu aja kalau emang kalian udah melihat ketidaksetaraan di sini kayak nomor 1 ini, me, ber, dan me ini udah pasti salah teman-teman. Nah ini kan udah setara nih, me berarti ini emang bakal dipisah dengan titik koma teman-teman karena dia udah setara. Oke, berarti nomor 4 jawabannya yang E ya teman-teman. Kemudian lanjut, nih yang terakhir, kalimat berikut ini yang menggunakan kaidah akronim atau singkatan yang benar adalah, ini tulisan akronim atau singkatan yang benar nih yang mana nih teman-teman? Coba ya dijawab ya. Oke, ada jawab C, ada jawab B ya teman-teman. Ada yang jawab E, oke macam-macam juga ya di sini ya. Jadi di sini teman-teman nih salut nih sama teman-teman karena benar-benar mau cari jawaban yang benar nih, pada mau observasi jawaban. Oke, oke banyak yang jawab C, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Oke, jadi aku jawab ya teman-teman, aku bahas di sini. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kaidah akronim atau singkatan dengan benar adalah yang pertama opsi A, Rehan berkuliah di UNS. Nah, aku kan bilang bahwa lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, atau kata huruf kapital yang terdiri dari 3 huruf kapital atau lebih, itu nggak perlu ditulis dengan titik ya teman-teman. Jadi harusnya itu cukup dengan UNS aja. UNS nggak perlu tanda titik, tapi tetap kapital teman-teman. Jadi yang di sini yang opsi A ini salah ya teman-teman, harusnya UNS doang, ini nggak perlu apa-apa, nggak perlu tambah-tambahin apa-apa. Yang B, Ayah bekerja di PT Aneka Tambang. Nah, PT di sini harusnya di sini ini ada ininya teman-teman, ada titik di sini karena dia menunjukkan lembaga tapi hanya 2 kalimat teman-teman. Yang aku jelasin tadi bukan lembaga sih, tapi emang singkatan, tapi hanya dua ini teman-teman. Dua ini doang apa? Maaf, ntar aku nggak fokus nih. Lihat jawabannya teman-teman. Yang jawab C nih. Oke, jadi dia harusnya PT titik ya teman-teman. Kemudian yang C, ia ditangkap oleh Polres Malang karena mencuri. Nah, ini yang benar teman-teman, karena kenapa Polres di sini itu nggak perlu titik, nggak perlu apa-apa, dan dia diawali dengan huruf kapital yang bersingkatan bahwa Polres ini polisi resort ya teman-teman. Jadi yang benar yang C. Oke, kita bahas yang salah lagi. Yang D, kita wajib memiliki SIM teman-teman. Nah, SIM ini termasuk salah nih teman-teman, karena harusnya ini kan nama dokumen kan teman-teman, dia kan terdiri dari 3 macam huruf dan dikapitalkan, jadi dia nggak perlu nih teman-teman punya titik-titik kayak gini nih, langsung aja SIM kayak gitu. Bentar. Yang kelima, yang E, bacalah buku ini dari halaman 7 sampai dengan 16. Jadi yang E ini sampai dengannya ya teman-teman yang salah, harusnya kan S titik D titik ya teman-teman. Oke, jadi yang selanjutnya nih berarti udah selesai dong latihan soal kita. Berarti yang nomor 5 nih jawabannya yang C teman-teman, yang Polres nih. Kak, maaf. Iya. Setahu aku kalau PT itu bukan yang nggak pakai tik ya, Kak. Jadinya PT aja nggak pakai titik. Soalnya kalau misalnya aku baca dari Google sama PUEB online itu kalau PT nggak pakai titik. Oh ya Kak, sumpah. Oh, berarti ini deh, kayaknya aku waktu kemarin lihat PUEB itu ada yang salah kayaknya. Soalnya kemarin perasaan yang aku lihat tuh ya, yang aku baca di PUEB yang di Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia tuh pakai titik. Maaf Kak, izin nyaut, tapi penulisan yang benar pakai titik. Bentar, gini, aku cek di PUEB dulu ya. Aku pastiin di PUEB dulu. Oke nih teman-teman, selanjutnya kita bakal ke sesi yang selanjutnya. Nah, ada pertanyaan ya teman-teman. Ini aku cuma buka ini aja ya, 3 pertanyaan doang karena memang sekarang udah 8:30.
buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya nih, kalau ada kesempatan bakal aku jawab lewat chat di Telegram. Karena emang kalau terlalu banyak pertanyaan nih teman-teman, kasihan nih karena kalian juga udah malam kan. Oke, jadi ada yang mau bertanya nggak? Untuk buat PT ini bakal aku cek di buku dulu ya bentar. Oke, yang pertama nih dari Rio, kayak yang benar tuh 5M atau M5 ya, karena sama-sama M-nya ada 5. Jadi sebenarnya singkatan kayak gitu tuh bukan menentukan 5M atau M5-nya ya Rio, karena pada awalnya memang dibuat singkatan seperti 5M bukan M5, karena kita mengikuti apa ya, asal muasal dari singkatan tersebut. Contohnya kalau emang dari sananya P3K, berarti emang kita tulisnya P3K. Karena gimana ya, maksudnya dari pembuat singkatan tersebut itu menulisnya 5M bukan M5. Jadi kita ikuti aja ininya asal muasal atau penulisan awalnya dari singkatan tersebut. Kan emang dari yang orang-orang kenal dan orang-orang ngerti itu 5M kan bukan M5. Jadi emang kita mengikuti dari sana, dari 5M itu tadi. Kemudian titik 2 itu kan bisa dipakai untuk seperti meliputi dan sebagainya ya Kak. Jika iya berarti kalimatnya menjadi kita memerlukan berkas. Titik 2 itu bisa dipakai untuk seperti meliputi dan sebagainya ya Kak. Jika iya berarti kalimatnya menjadi kita memerlukan Ini berkas. maksudnya Maksudnya gini gimana nih? Kak. Titik 2 itu kan bisa menggantikan, setauku ya, bisa menggantikan meliputi, seperti, dan lain-lain gitu. Berarti kalimatnya jadi kita memerlukan berkas titik 2 atau tetap pakai meliputi aja? Oh, aku paham. Jadi gini, kapan kita menggunakan mengikuti, kapan kita tidak menggunakan meliputi, saat dia tuh menunjukkan pemerincian klausario. Jadi misalkan ya ini ada banyak dan jadi gimana ya menjelaskan ya. Jadi klausa tuh karena ini bakal jauh banget sih. Meliputi gampangnya gini, meliputi itu digunakan saat dia tuh menyebutkan pemerincian klausa. Jadi kalau nggak pakai meliputi, dia tuh nggak memerincikan klausa atau cuma memerincikan sebuah kata benda tertentu. Kayak misalkan tadi kan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada memiliki beberapa jurusan. Titik 2, akuntansi, manajemen, dan ekonomi pembangunan. Misalkan seperti itu. Nah, kapan kita menggunakan meliputi? Saat dia ini menunjukkan pemerincian klausa yang kayak surat lamaran tadi, Rio. Jadi buat penjelasan klausa dan non klausa, apa itu klausa dan sebagainya itu bakal dijelasin di pertemuan selanjutnya, insya Allah bakal aku bahas juga. Jadi sebenarnya itu bakal panjang sih, karena klausa sendiri termasuk ke dalam struktur kalimat. Jadi intinya kalau dia merinci sebuah klausa, dia tuh harus atau diikuti dengan meliputi tadi. Jadi yang menunjukkan klausa yang banyak seperti itu. Kemudian yang Gimana Kak, yang PT udah ketemu belum? Yang PT yang di PUEB yang aku baca nih ya, yang aku baca itu tetap dipakai titik nih. Wah, kalau aku baca ini PUEB-nya nggak pakai titik Kak. Jadi Oke, ntar aku cari referensi lain ya selain PEB ini, nanti aku cari. Kayak PT tuh sama halnya dengan kayak SD, MAN gitu, karena dia tuh bukan nama diri gitu Kak. Jadinya dia tuh nggak pakai titik kalau di penjelasan ini ya. Jadi dia sama kayak SD, MAN, KTP, SIM kayak gitu Kak. Bentar aku cari referensi yang lain dulu ya. Kayak ada pertanyaan lain nggak nih? Oke, mungkin aku bantu tambahin kali ya. Ya benar. Untuk PT itu, kalau aku baca di puebi.the.state.io, itu nggak pakai titik. Terus aku juga sempat cari dari Kemdikbud itu nggak pakai titik, Kak. Oke, berarti bentar aku baca dari ini, dari referensi yang ini. Oke, berarti yang benar berarti emang nggak pakai titik teman-temannya. Aku baca dari ya bener, ada yang tadi yang ada bilang ini deh, dari Twitternya Kak Fauzan kan ya. Ini aku baca nih sekarang.
Ini nggak pakai titik yang ternyata yang bener. Berarti yang tadi aku ralat nggak pakai titik ya teman-teman. Oke, makasih yang udah ngingetin. Soalnya kemarin aku baca di Puebiku, di web Puebi yang puebi.go.id, itu yang pakai titik teman-teman. Berarti emang yang benar tuh nggak pakai titik ya teman-teman. Oke, makasih udah diingetin ya teman-teman. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, karena udah malam. Oke, ada yang tanya nomor 3 jawaban yang benar. Nomor 3 tadi, jawaban yang benar tuh ini ya, ambulans nih, yang ini. Yang ya, siapa nih? Ismi, yang ini ya jawabannya. Oke, tentang penggunaan kapital yang benar itu bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia. Jadi bahasa yang penggunaan huruf kapital yang benar bahasa Indonesianya ini B-nya pakai ini apa enggak? Ini tergantung ya teman-teman. Dia itu menunjukkan nama diri atau bukan. Misalkan contoh kalimatnya Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Berarti bahasa di Indonesia di sini ada nama diri kan teman-teman, nama bahasa. Berarti dia diawali dengan huruf kapital dong bahasanya B-nya. Berbeda lagi kalau misalkan gini kalimatnya seperti ini. Mayoritas penduduk Indonesia berbahasa Indonesia. Maka B-nya ini maka kecil teman-teman karena dia ini bukan nama diri, tetapi dia ini menunjukkan nama apa sebuah bahasa, tapi termasuk dalam nama jenis teman-teman. Intinya kalau dia termasuk ke dalam nama diri itu nama tempat, nama bahasa, nama benda dan sebagainya. Itu termasuk digunakan huruf kapital teman-teman. Jadi intinya kalau nama diri itu digunakan huruf kapital, tapi kalau dia nama jenis itu tidak digunakan huruf kapital. Seperti itu ya teman-teman. Ini ada lagi. Bu, Pak, dalam kalimat seperti selamat pagi, Bu, itu kapital atau enggak ya, Kak? Oke, sip. Itu harusnya kapital ya, yang benar kapital seperti tulisannya Rio, karena ini menyapa atau termasuk di dalam kalimat sapaan kekerabatan. Jadi kamu kan nyapa guru kamu tuh. Selamat pagi, Pak, selamat pagi, Bu, seperti itu. Jadi kamu ini menunjukkan bahwa kamu ini menjalin hubungan kekerabatan atau sedang mendekatkan hubungan kekerabatan kalian. Kalian ini sedang nyapa orang lain nih, selamat pagi, Pak, selamat pagi, Bu, seperti itu. Jadi apapun yang termasuk kalimat sapaan, kalimat menunjukkan kekerabatan, Kak, di Pak, Bu, seperti itu yang kalian gunakan kepada orang-orang yang udah kalian kenal, yang kalian gunakan untuk menyapa orang, itu bakal digunakan huruf kapital. Sebelum kata sapaannya pakai koma. Oh iya bener, ini pakai koma nih, yang aku contohnya kayak tadi. Selamat pagi, koma, Bu, Pak, seperti itu. Oke. Misalkan ada lagi nih, sedang main apa, koma di, seperti itu. Jadi pakai koma dulu. Oke, sip. Makasih Alisa udah nambahin ya, yang sesuai dengan contohku tadi. Oke, aku rasa cukup sekian ya teman-teman kelas hari ini. Buat PPT-nya nanti bakal aku kirim di grup Telegram. Dan aku tutup sampai sekian dulu. Terima kasih yang udah ngikutin kelas hari ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat. Dan buat kurang lebihnya penyampaianku hari ini, aku minta maaf karena ada beberapa part yang emang ada kekeliruan, dan terima kasih buat teman-teman udah ngingetin aku. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan mentor-mentor yang lain. Nanti selain aku di bahasa Indonesia juga ada Kak Uni, ada Kak Firda, yang pastinya mereka juga keren-keren. Kak Uni itu dari sastra Inggris Unpad, terus Kak Firda itu juga dari ilmu hukumnya Unpad. Jadi pasti tutor-tutor di Terjago ini pada keren-keren kok. Pasti bakal menginspirasi kalian buat terus belajar. Oke? Jadi sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembaliin ke mainboard ya. Waalaikumsalam, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Kak. Oke, sama-sama semuanya. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Oke, Zoom-nya aku tutup ya. Oke, Kak. Makasih, Kak. Kak, terima kasih. Terima kasih.